Beastmaster terhebat. Bab 921. Di pangkalan budidaya Jiaoyang, di bangunan utama, restoran terbesar dipenuhi orang-orang yang mengobrol, tertawa, makan, dan minum, menciptakan suasana yang hidup. Selama beberapa menit berikutnya, kakek Mu Tianhua berbagi beberapa perasaannya tentang evolusi, dan Li Qian mendengarkan kata-katanya dengan penuh perhatian. Studi evolusi tidak ada habisnya. Bahkan evolusi yang telah selesai pun masih memiliki kemungkinan untuk disempurnakan. Ia telah mengetahui hal ini sejak lama. Justru karena dia memahami hal ini maka dia mendengarkannya dengan penuh perhatian, ingin memperoleh sesuatu yang berguna daripadanya. Jika kita kesampingkan semua hal lainnya, dan jika kita melihat kembali evolusi ini dari awal hingga akhir, kita dapat melihat bahwa dibandingkan dengan evolusi awal, banyak detail telah ditingkatkan. Peningkatan detail ini telah meningkatkan tingkat keberhasilan evolusi. Dengan kata lain, jika evolusi yang terjadi di formasi lembah kayu kering terjadi sekarang, beberapa di antaranya mungkin dapat diselamatkan. Tentu saja, tidak ada gunanya membicarakan hal ini sekarang. Tanpa pelatihan dan pengalaman yang diperoleh di formasi lembah Driwood, perbaikan yang kita miliki sekarang tidak akan mungkin terjadi. Maka, makan malam pun dinikmati oleh tuan rumah dan para tamu, dan acara makan malam berakhir mendekati pukul 8 malam. Setelah mendengar ucapan selamat tinggal dari kakek Mu Tianhua dan yang lainnya, Li Qian membawa mereka ke gerbang pangkalan kultivasi Jiaoyang. Melihat kepala sekolah Zhao Zihuan tampak ragu untuk berbicara, ia tersenyum dan berkata, "Kepala sekolah Zhao, katakan saja apa yang ingin kau katakan. Kami tidak perlu bertele-tele." Kepala sekolah Zhao Zihuan menggaruk kepalanya dengan sedikit malu, "Begitulah, Profesor Li, Universitas Penjinak Binatang Yunlan kami juga memiliki beberapa guru veteran yang telah mencapai tingkat kepala keluargamu, jadi..." Dia tidak menyelesaikan ucapannya, begitu, tetapi Li Qian sudah sepenuhnya mengerti apa maksudnya. "Kepala sekolah Zhao, saya mengerti maksud Anda. Begini yang akan kita lakukan, saya akan menelepon Universitas Penjinak Binatang Sazu, dan Anda bisa membawa orang-orang Anda ke sana setelah semester baru dimulai." Tanpa jeda, ia melanjutkan, "Metode evolusi Titan sudah legendaris telah sepenuhnya dikuasai oleh Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir. Bukannya dia tidak ingin memimpin evolusinya sendiri, tetapi dia terlalu sibuk. Dia harus mengabdikan waktunya yang terbatas untuk penelitian yang lebih bermakna. Bahkan jika kita sepenuhnya menghubungkan hal ini dengan Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir, hal ini mungkin menyebabkan menurunnya tingkat keberhasilan evolusi. Tidak ada yang dapat kita lakukan mengenai hal itu. Dia tidak bisa terus-terusan melakukan pekerjaan berulang-ulang yang tidak begitu berarti. Mengenai apa yang mungkin dipikirkan orang lain, Zhao Zihuan, pada saat ini, tidak peduli. Li Qian yakin bahwa sekalipun mereka tahu peluang keberhasilan mereka akan lebih tinggi jika mereka mengambil tindakan, mereka tidak akan berani mengatakan apapun. Lagi pula, tanpa metode evolusi yang telah mereka teliti, mustahil untuk mengetahui berapa banyak orang yang akan terkubur dengan penyesalan. Li Qian menebaknya seperti ini, dan ternyata, tebakannya benar, karena kepala sekolah Zhao Zihuan segera angkat bicara dan mengonfirmasinya. "Profesor Li Qian, terima kasih banyak. Nanti, kalau ada yang bisa saya bantu, silakan saja perintahkan, dan saya pasti tidak akan menolak." Mendengar kata-kata Zhao Zihuan, mata Li Qian tiba-tiba berbinar. "Kepala sekolah Zhao, Anda sendiri yang mengatakannya." Dia menatap Zhao Zihuan dengan setengah tersenyum. Zhao Zihuan melihat senyum di wajah Li Qian dan tertegun sejenak. Ia tidak menyangka Li Qian akan benar-benar menurutinya saat ini. "Apakah Profesor Li benar-benar membutuhkan bantuanku?" tanyanya ragu-ragu. Li Qian terkekeh, "Begini, ada proyek penelitian yang membutuhkan bantuan Rongsu. Bolehkah aku meminjamnya beberapa hari?" "Hei, apa masalahnya? Jangankan meminjamnya beberapa hari, bahkan 6 bulan atau setahun pun tidak masalah." Zhao Zihuan melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. "Kalau begitu, terima kasih banyak, Kepala Sekolah Zhao." Senyum Li Qian tak memudar sedikit pun. "Jangan khawatir, Rongsu akan dikembalikan paling lambat sebelum semester dimulai." Petik 2. Kelompok itu mengobrol dan tertawa, dan segera tiba di gerbang pangkalan budidaya Jiaoyang. Di pintu masuk utama, kelompok itu bertukar basa-basi sebelum akhirnya saling mengucapkan selamat tinggal dengan enggan. Sebelum pergi, guru tua Mu Tianhua meninggalkan pesan, "Profesor Li, saya baru saja menelepon dan membicarakannya dengan keluarga. Pada hari ke-12 bulan pertama kalender lunar, keluargamu akan mengadakan perjamuan di Hotel Tianyi di pusat kota Lingshui. Mohon hadir." "Oke, aku pasti akan pergi. Aku paling jago makan dan minum." Li Qian bercanda setelah mendengar ini, "Kuharap kakekmu tidak keberatan kalau aku makan terlalu banyak." "Makanlah sepuasnya. Tanggal 12 nanti, makanan dan minumannya tidak akan dibatasi." Tuan tua Mu Tianhua terkekeh, nadanya sangat murah hati. Jelas bahwa evolusi yang sukses ini telah membawa banyak perubahan baginya. Mereka berbicara dengan lebih percaya diri. Akhirnya, karena suatu alasan, Li Qian menyadari bahwa tatapan kakek Mu Tianhua tertuju padanya dan Mu Qian sejenak, yang mana tampak agak aneh. Dia punya gambaran kasar tentang apa yang sedang terjadi, tetapi dia tampaknya tidak berminat memikirkannya lebih jauh. "Aku sudah punya cukup banyak masalah asmara yang harus kuhadapi, dan aku tidak mau menarik masalah lagi." Tak lama kemudian, keluargamu dan Zhao Zihuan semuanya pergi.
Li Qian dan rekan-rekannya hendak kembali ketika, di tengah perjalanan, Li Chengyang, ayah Li Qian, tiba-tiba angkat bicara dan bertanya, Xiao Qian, menurutmu apakah metode evolusi Titan Sudo legendaris ini benar-benar berbahaya? Li Qian melirik ayahnya, Li Chengyang, dalam-dalam, mengetahui apa yang dikhawatirkannya, lalu menjawab dengan tegas, tidak, selama tingkat kekuatanmu dilatih dengan benar, evolusi semacam ini hampir akan menjadi proses alami. Aku telah mengembangkan begitu banyak Titan Sudo legendaris, dan selama mereka mencapai tingkat Roh Kudus ganda yang tinggi, tidak pernah ada yang gagal. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, mengenai tingkat lanjut Roh Kudus ganda, mungkin akan menjadi masalah bagi yang lain, tapi seharusnya mudah bagimu dan ibu. Sebelum Li Chengyang sempat berbicara, Li Qian kembali berbicara dengan suara yang tegas dan jelas, sebenarnya, menurutku, Titan Sudo legendaris ini hanyalah rencana cadangan. Kamu dan ibuku harus punya pandangan jangka panjang. Benda legendaris sejati adalah yang seharusnya kamu incar. Mendengar ini, Li Chengyang tertawa terbahak-bahak, haha, Xiao Qian benar, ibumu dan aku seharusnya bercita-cita lebih tinggi. Roh Kudus hanyalah permulaan. Legenda hanyalah permulaan. Demikianlah, keduanya berjalan dan berbincang, dan tak lama kemudian mereka kembali ke gedung No. 1. Selama waktu ini, baik gadis kecil Sun Ruirui maupun Fei Yue tidak mengucapkan sepatah kata pun. Setelah ayahnya, Li Chengyang, pergi dan kembali ke kamarnya, Fei Yue akhirnya berbicara dengan nada menggoda, Qianzi kecil, tidakkah kamu menyadarinya? Apa yang kamu temukan? Li Qian bingung, lalu wajahnya berubah marah. Sudah berapa kali ku katakan? Mulai sekarang, kau tidak boleh memanggilku, Qianzi kecil. Apa kau tidak tahu betapa kecilnya aku? Apakah kamu ingin menguji kemampuanku lagi? Kata-kata Li Qian yang tak tahu malu membuat Fei Yue sedikit tersipu. Ia memelototinya, mengganti topik pembicaraan, dan melanjutkan, malam ini, sepanjang malam, termasuk saat makan malam dan saat kami mengantarmu, Muqian dari keluargamu tak pernah mengalihkan pandangannya darimu. Kamu hanya menghabiskan satu malam memperhatikan hal semacam ini. Li Qian menatapnya dengan pandangan sinis. Sejujurnya, Muqian itu memang luar biasa, baik dari segi penampilan maupun bentuk tubuhnya, tanpa berlebihan. Apa kau tidak tergoda sedikit pun? Senyum Fei Yue tetap tak berubah saat ia terus menggodanya. Tak dapat disangkal, sosok dan penampilannya memang luar biasa, tapi apa hubungannya denganku? Aku bukan kaisar kuno yang ingin menjadikan setiap wanita cantik sebagai haremnya. Dia melirik Fei Yue dan gadis kecil Sun Ruirui, lalu berkata tanpa ragu, sekarang, dengan kalian, aku sudah puas. Lebih dari itu, aku tidak sanggup lagi. Ada pepatah yang mengatakan, tidak ada ladang yang dibajak berlebihan, yang ada hanya lembu yang mati karena kelelahan. Kau ingin aku bekerja sampai mati. Menghadapi godaan Li Qian, kedua wanita itu merasakan semburat panas di wajah mereka. Setelah melirik reaksi kedua wanita itu, Li Qian tidak membuang waktu dan langsung kembali ke kamarnya. Setelah kembali ke kamarnya, dia segera memeriksa daftar tugas tanpa penundaan. Pada saat ini, di bilah tugas, ada tugas yang telah selesai yang berkedip, mengingatkannya bahwa dia dapat menyerahkannya. Tugas 2, evolusi iblis 1000 tanaman merambat menjadi monster 10.000 tanaman merambat. Progres tugas saat ini, 100%. Kirim tugas. Suara notifikasi elektronik ini sudah muncul saat membantu kakekmu Tianhua berevolusi. Saat itu, Li Qian begitu fokus pada evolusi sehingga ia tidak memperhatikannya. Kini setelah punya waktu, ia akhirnya bisa melihatnya. Tugas ini ditetapkan segera setelah ia menerima informasi dari kakekmu Tianhua. Saat pertama kali didirikan, kemajuan misi hanya 85%, tetapi setelah satu evolusi Titan, kemajuannya melonjak langsung hingga 100%. Li Qian terkejut saat melihat nilai kemajuan meningkat. Faktanya, pada saat itu, ia telah menentukan faktor terakhir yang hilang dalam proses evolusi ini. Tanpa diragukan lagi, itu adalah skill Super Ancient Blessing. Dari perspektif ini, nilai strategis keterampilan ini, dan nilai strategis pohon Fusang Kowloon, harus lebih ditingkatkan. Itulah sebabnya dia meminjam Rongzhu untuk sementara. Ia membutuhkan bantuan leluhur Banyan untuk menjalankan eksperimen evolusinya. Setelah memahami poin kuncinya, Li Qian tidak membuang waktu lagi. Ia langsung berkomunikasi dengan sistem cheat menggunakan pikirannya dan memilih kirim. Saat tugas diserahkan, poin pencapaiannya meningkat dari 88 menjadi 90. Itu hasil yang cukup bagus. Sedangkan untuk kebugaran fisik dan kekuatan mental, meski sudah ada peningkatan sampai taraf tertentu, namun masih jauh dari mampu langsung maju ke jenjang berikutnya. Karena itu hanya metode evolusi untuk hewan peliharaan tingkat Sein, jumlah informasi yang dimasukkan tidak banyak, jadi Li Qian hanya tertegun selama sekitar 3 menit sebelum sadar kembali. Yah, sungguh. Kita tidak bisa menyalahkan keluargamu. Siapa sangka evolusi dari iblis 1000 tanaman merambat menjadi monster 10.000 tanaman merambat membutuhkan bantuan skill Super Ancient Blessing. Sebenarnya selain syarat tersebut, 2 syarat lainnya relatif mudah dipenuhi. 2 syarat lainnya adalah, pertama, menguasai skill Absorption yang menembus batas. Dan kedua, menggunakan Heart of Millennium Wood selama evolusi. Kedua kondisi evolusi ini tidak sulit dipenuhi, tetapi metode evolusi ini terjebak pada keterampilan Super Ancient Blessing.
Keterampilan ini sebagian besar dikuasai oleh hewan peliharaan tipe kayu legendaris, yang tidak dimiliki oleh keluarga kayu, jadi tentu saja mereka tidak mungkin membayangkannya. Setelah menyerahkan tugas ini, Li Qian kemudian membuat tugas berikutnya. Tugas 2, evolusi iblis anggur menjadi peri bunga, tugas berhasil dibuat, kemajuan saat ini 80%. Kemajuan tugas yang mencapai 80% membuat Li Qian senang. Sangat jarang menemukan nilai kemajuan setinggi itu tepat setelah tugas dibuat. Hal ini juga menunjukkan bahwa jalur evolusi dari iblis 10.000 pohon anggur ke peri bunga sama dengan jalur evolusi dari iblis 1.000 pohon anggur ke iblis 10.000 pohon anggur. Sambil merenung, Li Qian dengan santai melihat beberapa materi, dan sekitar pukul 9, dia berbaring di tempat tidur untuk beristirahat. Ini kesempatan langka untuk pulang, dan dia tidak ingin terlalu lelah. Liburan musim dingin ini, saatnya dia beristirahat dengan baik. Keesokan harinya, sekitar tengah hari, Li Qian akhirnya terbangun. Jangan tanya padanya mengapa dia tidur begitu awal tadi malam tetapi bangun begitu siang pagi ini. Lihat saja gadis kecil Sun Ruirui dalam pelukanmu dan kau akan tahu. Ini adalah orang terakhir yang tidak dapat melarikan diri melalui ruang penjinakan binatang. Yang lainnya telah melarikan diri melalui ruang penjinakan binatang setelah memenuhi kebutuhan mereka. Li Qian memang tidur lebih awal tadi malam, tapi dia tidak tidur nyenyak sama sekali. Suatu malam, satu demi satu, keempat wanita kontrak dan gadis kecil Sun Ruirui datang, seolah-olah mereka telah merencanakan semuanya. Setelah semalaman berangin dan hujan, Li Qian terbangun dan merasakan punggungnya sungguh sakit. Bahkan seekor lembu tua pun tidak dapat menahan penyiksaan semacam ini. Setelah sarapan dan makan siang bersama, Li Qian masuk ke Bistaming Shop dan secara anonim membeli 3 Millennium Wood Heart. Percobaan berikut akan memerlukan bahan ini. Setelah memesan, ia menelepon Dekan Fei lagi. Selain bercerita tentang Zhao Zihuan, Li Qian juga memintanya untuk mencarikan iblis 1000 anggur yang memenuhi persyaratannya. Li Qian yakin bahwa dengan sumber daya Universitas Penjinak Binatang Sazu, menemukan iblis 1000 tanaman merambat yang memenuhi persyaratan seharusnya tidak menjadi masalah. Setelah melakukan semua itu, yang tersisa hanyalah menunggu. Selama waktu ini, Li Qian tidak hanya menunggu dengan tenang. Selain membaca dengan saksama informasi yang dikirim oleh Legiun Xuanwu, Li Qian juga meluangkan waktu untuk mengembangkan monster 100 anggur di pangkalan pembiakan matahari kebanggaan menjadi iblis 1000 anggur. Evolusi semacam ini pada dasarnya tidak sulit, sehingga selesai secara alami dan sangat lancar. Sejak saat itu, iblis 1000 tanaman merambat muncul di pangkalan kultivasi matahari bercahaya milik Li Qian. Bab 922. Pada hari ke-10 bulan itu, pekerjaan yang diminta Li Qian untuk dilakukannya akhirnya mulai menunjukkan hasil. Universitas Penjinakan Binatang Sazu mengirimkan target uji melalui susunan teleportasi. Iblis 1000 tanaman merambat yang memenuhi persyaratan. Li Qian tidak pergi sendiri, tetapi mengirim Qiye ke kota Yunlan untuk mengambil bola penjinak binatang. Dengan kecepatan Qiye, penjemputan selesai dalam waktu kurang dari 2 jam. Terima kasih atas bantuanmu. Melihat bola penjinak binatang yang diserahkan Qiye, Li Qian mengucapkan terima kasih dengan suara rendah. Qiye menatap Li Qian dan tersenyum, Profesor Li, kita tidak perlu formalitas seperti itu. Tanpamu, Qiye tidak akan ada hari ini. Ya, tidak perlu terlalu sopan dan formal. Kita sudah seperti keluarga, kata Li Qian. Qiye sangat tersentuh oleh kata-kata ini, matanya berbinar-binar. Setelah mendapatkan Tousan Fin Demon yang memenuhi persyaratannya, Li Qian tidak membuang waktu lagi dan segera bertindak. 2 jam kemudian, Rongzu juga tiba. Melihat semua persiapan telah selesai, Li Qian mengaktifkan formasi penyembunyian sekali lagi. Percobaan pun diluncurkan. Dengan menggunakan skill absorption yang menembus batas, ia menarik energi dari jantung Millennium Tree, dan kemudian, pada saat evolusi yang krusial, mendorongnya maju dengan skill Super Ancient Blessing. Tanpa kejutan apapun, evolusi itu benar-benar sukses. Setan 1000 pohon anggur berevolusi menjadi setan 10.000 pohon anggur. Berbeda dengan kakek Mutian Hua, yang tingkat roh kudusnya masih sangat rendah dan hampir tidak dapat berkembang lebih jauh, iblis 10.000 pohon anggur Li Qian yang telah berevolusi benar-benar memiliki potensi untuk mencapai tingkat keempat alam roh kudus. Potensi tersebut cukup untuk mendukung kemajuannya yang berkelanjutan di tingkat roh kudus. Melihat iblis Wan Teng yang telah menyelesaikan evolusinya dan berhasil maju ke tingkat roh kudus, Li Qian berpikir keras. Setelah berpikir sejenak, dia membuat keputusan dan menelepon Tuan Mutian Hua. Hari itu, sekitar tengah hari, kakek Mutian Hua bergegas datang dengan tidak sabar. Profesor Li, apa yang membawamu ke sini? Ketika kakek Mutian Hua tiba di pangkalan kultivasi Jiaoyang, ia mengobrol sebentar dengan Li Qian sebelum langsung ke intinya. Li Qian tidak langsung menjawab pertanyaannya, tetapi malah mengambil beberapa halaman dokumen dari mejanya di ruang penelitiannya dan menyerahkannya kepada lelaki tua itu. Orang tua itu bingung, tetapi melihat Li Qian mengangguk, dia tidak ragu lagi, membuka halaman informasi, dan mulai membaca. Sekitar 5 menit kemudian, lelaki tua itu tiba-tiba menatap Li Qian, matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Li Qian melihat keterkejutan di mata lelaki tua itu, tersenyum, dan menjelaskan, aku telah melihat metode evolusi iblis 1000 anggur menjadi monster 10.000 anggur yang dikuasai keluarga Mumu. Cacatnya sangat jelas. Kurasa kau pasti sudah lama mengetahuinya, Pak Tua. Saat aku membantumu berevolusi menjadi Titan Sudo legendaris,
aku mendapatkan beberapa wawasan dan, dalam beberapa hari terakhir, aku punya waktu luang, jadi aku sudah mencobanya beberapa kali. Saya sebenarnya beruntung bisa menemukan cacat itu. Ini benar-benar skill berkah super kuno. Profesor Lee, Anda baru saja memberi saya data seperti itu. Tuan Tua Mu Tianhua menatap data evolusi tipis di tangannya, yang hanya berisi beberapa halaman, dan masih tidak percaya. Li Qian tersenyum lagi, informasinya sudah ada di tangan Anda, Tuan, apalagi yang perlu tidak dipercaya. Li Qian berbicara dengan ringan, tetapi bagi Tuan Tua Mu Tianhua, kata-katanya memiliki bobot yang sangat besar. Lelaki tua itu telah hidup bertahun-tahun dan mengalami berbagai suka duka. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa ia, orang tua yang bijaksana. Justru karena pengalaman hidupnya yang kaya, ia mengerti bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Orang tua itu menggenggam dokumen-dokumen di tangannya, tatapannya tiba-tiba mengeras. Dengan penggabungan dimensi dan invasi binatang buas, masa depan planet leluhur kita niscaya akan menjadi era yang sangat berbahaya. Di masa yang penuh gejolak seperti ini, jangankan membantu dunia, menjaga integritas diri sendiri saja sudah menjadi hal yang sangat sulit. Di era ini, untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, seseorang harus memiliki sesuatu untuk diandalkan. Dilihat dari situasi saat ini, Li Qian pasti akan menjadi salah satu pohon yang paling kuat di masa depan. Melakukan investasi saat ini tampaknya bukan ide yang buruk. Terlebih lagi, jika dipikir-pikir lebih dalam, ini adalah saat yang tepat untuk memasang taruhan. Belum lagi mengikuti naga, peluangnya cukup dekat. Profesor Lee, apa yang perlu saya lakukan? Tuan Tua Mu Tianhua sudah memberikan penilaiannya, dan nadanya menjadi tegas, tidak, itu yang kau butuhkan dari keluargamu. Li Qian memberi isyarat agar lelaki tua itu duduk. Setelah lelaki tua itu duduk, ia berkata perlahan dan penuh pertimbangan, Pak Tua, Anda tidak perlu langsung berjanji. Biarkan saya menyelesaikan apa yang ingin saya katakan dulu. Menyediakan jalur evolusi dari iblis 1000 tanaman merambat menjadi monster 10.000 tanaman merambat hanyalah salah satu syaratnya. Syarat kedua, mulai sekarang, aku tidak akan menolak evolusi Titan Sudo legendaris apapun yang keluargamu datangi untuk meminta bantuan. Saya akan melakukan segala daya saya untuk membantu Anda menyelesaikan evolusi Anda. Dia terdiam sejenak, lalu melanjutkan, ada satu syarat terakhir. Saat ini saya sedang meneliti evolusi selanjutnya dari iblis 1000 anggur, yaitu peribunga yang dijelaskan dalam informasi yang diberikan oleh keluargamu Anda. Saya sudah membuat beberapa kemajuan dalam penelitian evolusi ini. Saya yakin bahwa saya akan dapat menelitinya pada semester berikutnya. Saat dia berbicara, nada bicara Li Qian menjadi lebih tegas, dan aku dapat memberitahumu dengan pasti bahwa peribunga ini 100% adalah hewan peliharaan legendaris. Nanti aku akan mengajarimu cara berevolusi dari iblis tanaman merambat menjadi peribunga. Mendengar kata-kata ini, bahkan hati kakek Mu Tianhua pun tak kuasa menahan gemetar. Beginilah cara peribunga berevolusi. Metode evolusi legendaris untuk hewan peliharaan. Jika jatuh ke tangan keluarga penjinak binatang seperti keluargamu, menciptakan keluarga yang kuat dan makmur yang akan bertahan selama 10.000 tahun pasti bukan mimpi. Bayangkan jika hewan peliharaan legendaris muncul di setiap generasi. Keluargamu pasti bisa terus berkembang pesat untuk generasi mendatang. Sekalipun, pada generasi tertentu, anggota keluargamu tidak layak dan tidak ada seorang pun yang maju ke level legendaris, masih ada rencana Titan raksasa semu legendaris sebagai cadangan. Dapat dikatakan bahwa ketiga syarat Li Qian itu sama saja dengan menjanjikan kekayaan dan kehormatan yang tak terbatas kepada keluargamu untuk generasi yang akan datang. Dengan godaan seperti itu, bagaimana mungkin Mu Tianhua tetap tidak tergerak? Tentu saja, dia juga tahu bahwa imbalan dan usaha yang dikeluarkan sebanding, dan tawaran Li Qian berupa umpan yang begitu menarik tidak mungkin tanpa syarat. Maka dia menatap Li Qian dengan saksama dan berkata, Profesor Lee, harus saya akui, syarat yang Anda tawarkan memang sulit ditolak. Jadi sekarang kamu bisa memberitahuku, apa sebenarnya yang kamu butuhkan dari keluargamu? Bab 923. Li Qian tetap tanpa ekspresi dan menuangkan secangkir teh untuk Tuan Tua Mu Tianhua. Permintaanku sebenarnya sangat sederhana. Dengan menyatunya dimensi dan munculnya krisis, planet leluhur pasti akan menjadi lebih berbahaya di masa depan. Dia melirik keluar jendela, nadanya menjadi agak rumit, jika seseorang berhasil, hendaknya ia membantu orang lain. Jika seseorang tidak berhasil, hendaknya ia mengembangkan kebajikannya sendiri. Tidak seorang pun dapat menjamin bahwa masa depan akan menjadi masa di mana semua orang dapat memberikan manfaat bagi dunia. Sekalipun memungkinkan, prasyaratnya tentu saja memperbaiki diri sendiri terlebih dahulu. Pada titik ini, tatapan Li Qian tiba-tiba menajam. Tempat kelahiranku di kota Lingsui, orang tuaku di kota Lingsui, dan aku tumbuh besar di kota Lingsui. Ada hal-hal di sini yang tidak bisa aku lepaskan. Harapan saya adalah, meskipun suatu hari nanti seluruh Federasi Sia Timur dilanda krisis, kota Lingsui akan tetap menjadi tanah suci, tak tersentuh oleh gangguan apapun. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa kulakukan sendiri, dan bahkan dengan seluruh keluargamu, itu akan menjadi setetes air di lautan. Jika kita menginginkan basis belakang yang stabil dan kota Lingsui yang aman, kita harus mendatangkan lebih banyak sumber daya. Li Qian menyesap tehnya, lalu berkata dengan tenang, jadi, selain keluargamu, aku akan membawa lebih banyak pasukan di masa depan.
Saya ingin membangun kota Lingsui menjadi benteng kiamat, sehingga apapun yang terjadi, kota ini akan tetap stabil seperti Gunung Tai. Setelah mendengar kata-kata Li Qian, kakek Mu Tianhua tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela napas panjang. Perkataan Li Qian adalah tentang visinya untuk kota Lingsui, dan tampaknya tanpa masalah apapun. Pertanyaannya, hal itu tidak dapat bertahan jika dianalisis secara cermat. Analisis yang lebih dekat mengungkapkan bahwa tindakan Li Qian memperlihatkan bahwa ia memperlakukan seluruh kota Lingsui sebagai wilayahnya sendiri. Sekarang, dia perlu merekrut rakyat untuk wilayahnya. Jika keluargamu setuju, itu sama saja dengan menyerah. Situasi sesungguhnya mungkin tidak terlalu dibesar-besarkan, tetapi maknanya tidak jauh berbeda. Apakah Tuan Mu Tianhua setuju dengan persyaratan seperti itu? Tanpa ragu, Ketao akan setuju. Jika bukan karena harga dirinya, kakek Mu Tianhua pasti sudah setuju. Dalam pandangan Ten Mu Tianhua, keraguan apapun, bahkan sedetik pun, merupakan bentuk tidak hormat terhadap masa depan. Hal baik seperti itu sangat langka sehingga Anda tidak dapat menemukannya bahkan dengan lentera. Bagaimana mungkin saya bisa melewatkannya? Profesor Li, saya tahu apa yang harus dilakukan, dan keluargamu juga tahu apa yang harus dilakukan. Dengan ekspresi serius, Guru Tua Mu Tianhua berbicara, mengungkapkan pikirannya, sebenarnya, meskipun Profesor Li tidak mengatakan apapun, kami sudah merencanakan untuk melakukan ini. Keluargamu kami, inti keluarga kami, pindah dari kota Yunlan ke kota Lingsui dengan tujuan ini. Mulai sekarang, kota Lingsui akan menjadi rumah kita bersama. Selama keluargamu ada di sini, pangkalan budidaya kebanggaan matahari tidak akan dirugikan dengan cara apapun. Fakta bahwa kakek Mu Tianhua mengatakan hal seperti itu menunjukkan bahwa dia telah sepenuhnya memahami tujuan Li Qian. Tanpa jeda, dia melanjutkan, tidak hanya keluargamu kita, tetapi juga beberapa keluarga penjinak binatang yang sudah dikenal, saya akan mengundang mereka untuk datang ke sini untuk berkembang. Tujuan kami adalah membangun kota Lingsui menjadi benteng dengan tingkat keamanan yang tidak lebih rendah dari kota Nandu. Li Qian terkekeh, merasa cukup puas dengan pernyataan Tuan Tua Mu Tianhua. Keduanya mengobrol cukup lama, dan tak lama kemudian, lelaki tua itu bergegas pergi. Pastor Li Chengyang menghampiri dan melihat situasi itu. Ia langsung bertanya, ada apa? Kalian bahkan belum makan siang dan sudah bersiap-siap pergi. Saya sudah memberi perintah untuk makan siang lagi. Tuan Tua Mu Tianhua punya banyak hal yang harus dilakukan dan sangat sibuk. Beliau tidak punya waktu untuk tinggal lama di sini. Li Qian mengerucutkan bibirnya, lagi pula, makanan tambahan yang kau pesan tidak akan terbuang sia-sia. Kau tahu selera makanku. Mendengar ini, sang ayah, Li Chengyang, menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Li Qian saat ini sedang sibuk dengan banyak hal, dan mereka tidak bertanya atau ingin bertanya. Karena beberapa hal terlalu maju untuk mereka pahami. Sekalipun Anda memahaminya, tidak ada cara untuk menemukan solusinya. Akan lebih baik untuk membiarkan semuanya berjalan lancar dan mengelola pangkalan kultivasi Jiaoyang dengan baik. Itu akan menjadi bantuan terbesar bagi Li Qian. Waktu berlalu cepat, dan kini telah tiba hari ke-12 bulan pertama kalender lunar. Keluargamu memesan seluruh lantai Hotel Tianyi di pusat kota Lingsui untuk menyelenggarakan jamuan makan bagi tamu dari segala arah. Acara perjamuan dijadwalkan mulai pada malam hari, tetapi mulai pukul 3 sore itu, tamu mulai berdatangan dalam arus yang tiada henti. Anggota keluargamu menyambut para tamu di pintu masuk hotel, masing-masing dengan senyuman di wajah mereka. Fakta bahwa kakek Mu Tianhua telah maju ke tingkat sudo legendaris memiliki arti penting yang luar biasa bagi keluargamu. Ini setidaknya akan memastikan kesejahteraan keluargamu selama beberapa ratus tahun. Melangkah lebih jauh bukanlah hal yang mustahil. Karena dekat, Li Qian berangkat sekitar pukul 5. Sekitar pukul 5.15, mereka tiba di Hotel Tianyi. Melihat sekelompok tamu di atap hotel, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Pada saat ini, ruang resepsi besar di lantai atas hotel sedang ramai dengan aktivitas, dengan sedikitnya 200 atau 300 tamu berkumpul di sana. Tentu saja, banyaknya tamu tidak mengejutkan, dan Li Qian tidak terkejut. Yang benar-benar mengejutkannya adalah, selain anggota keluargaan yang dikenalnya, tim Universitas Penjinak Binatang Yunlan yang dipimpin oleh Zhao Zihuan, beberapa orang dari Biro Keamanan Umum Kota Lingsui, Asosiasi Peternak Kota Lingsui, dan Asosiasi Penjinak Binatang Kota Lingsui. Ada juga beberapa orang dari keluarga penjinak binatang. Di antara mereka terdapat keluarga Li, tempat Li Lanying berasal, dan keluarga Mo, tempat Mo Ziyu berasal, keluarga-keluarga yang dengannya mereka pernah berurusan. Tampaknya keinginan lelaki tua itu untuk mengajak beberapa keluarga ikut berkembang di sini sudah mulai terwujud. Setelah mengamati kelompok itu dan melihat orang-orang dari keluarga penjinak binatang buas ini, Li Qian mengangguk sedikit. Pada tahap ini, Li Qian tidak akan memberikan banyak dukungan kepada keluarga para penjinak binatang ini. Itu semua tergantung pada sikap mereka sendiri. Kota Lingsui tidak membutuhkan kekuatan ganda seperti itu. Kecuali seperti keluargamu, yang langsung memindahkan seluruh keluarganya ke sini, Li Qian tidak mungkin mempercayai mereka sepenuhnya. Di bawah pengenalan kakek Mu Tianhua, Li Qian memperoleh kesan awal tentang keluarga-keluarga penjinak binatang buas ini. Berdasarkan kesan awal ini, kelihatannya cukup bagus. Tentu saja, cukup bagus, ini mungkin juga dipengaruhi oleh kekuatannya saat ini. Banyak orang yang meminta kepadanya, sehingga mereka secara alami bersikap lebih rendah hati.
Pesta makan malam merupakan acara yang menggembirakan bagi tuan rumah dan tamu. Selama makan, banyak orang datang dan mengobrol dengan Li Qian selama beberapa menit. Li Qian tahu bahwa hal-hal seperti itu tidak dapat dicegah sepenuhnya, jadi dia hanya menghadapinya dengan enggan. Namun, Wu Yu, seorang wanita dari suku bersayap, sebenarnya menunjukkan beberapa bakat di bidang ini. Setelah jamuan makan, kepala sekolah Zhao Zihuan tetap tinggal, berniat untuk menginap 1 malam lagi. Ketika melihat Li Qian hendak pergi, ia melambaikan tangan, memberi isyarat bahwa ia ingin mengatakan sesuatu. Melihat ini, Li Qian agak bingung, tetapi dia tetap berjalan cepat. Ada apa? Tanyanya langsung pada Zhao Zihuan. Bab 924. Selanjutnya, Zhao Zihuan menghabiskan beberapa menit menjelaskan idenya kepada Li Qian. Alasan menjelaskan hal ini kepada Li Qian cukup sederhana. Dia berencana untuk membuka sekolah cabang di kota Lingshui. Li Qian menyipitkan matanya sedikit setelah mendengar pernyataan Zhao Zihuan. Jelaslah bahwa ide Zhao Zihuan terkait dengan guru tua Mu Tianhua. Dia juga ingin dikaitkan dengan perjuangan kota Lingshui. Tepatnya, dia ingin bergabung dengan timnya. Li Qian cukup mempercayai Zhao Zihuan. Jadi tanpa banyak berpikir, dia mengangguk dan setuju, oke. Mendengar Li Qian mengucapkan dua kata itu, Zhao Zihuan menghela napas panjang lega. Meskipun dia tahu bahwa Li Qian kemungkinan besar akan menyetujui persyaratannya. Namun, sebelum menerima informasi yang pasti, masih ada beberapa kekhawatiran. Setelah mengobrol sebentar, Li Qian memimpin keempat wanita kontrak dan gadis kecil Sun Ruirui kembali ke pangkalan budidaya kebanggaan matahari. Waktu berlalu, dan segera saja festival Lentera pun berlalu. Li Qian dan teman-temannya melanjutkan perjalanan dan kembali ke Universitas Penjinakan Binatang Sasu. Sekembalinya, ia mendapat kesempatan langka untuk berkumpul dengan Lu Ming, Fa Tian, dan Tu Jiaojiao. Dua perubahan baru terjadi pada pertemuan ini. Yang pertama adalah Fa Tian dan Jiaojiao Tu. Dengan perjodohan yang disengaja oleh Li Qian dan teman-temannya, keduanya akhirnya menikah. Mereka telah mengonfirmasi hubungan mereka sebagai sepasang kekasih. Selama festival musim semi tahun ini, Tu Jiaojiao bahkan mengunjungi Anjiamen. Hal ini membuat An Honian dan kakek An sangat senang. Babi kami akhirnya tumbuh besar dan tahu cara keluar dan mencari kubis. Yang lebih luar biasa lagi, kali ini kubis yang mereka bawa pulang masih sangat segar dan luar biasa. Terus terang saja, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa sekuntum bunga indah tersangkut di kotoran sapi. Selain masalah antara Fa Tian dan Jiaojiao Tu, ada juga kabar baik dari pihak Lu Ming. Kemajuannya bahkan lebih luar biasa. Mereka langsung bertunangan. Ya, itu pertunangan. Dia baru saja disetujui untuk kelulusan awal dan segera mempersiapkan pertunangannya, yang benar-benar mengejutkan Li Qian. Tentu saja masih banyak pertanyaan dan kebingungan. Li Qian mengenal Lu Ming sampai batas tertentu. Dia adalah tipe orang yang penuh kasih sayang, namun tidak pernah sembarangan. Kalau bicara soal hubungan, aku bukan tipe orang yang mengutamakan emosi ketimbang rasionalitas. Oleh karena itu, Li Qian sulit membayangkan bahwa dia akan begitu impulsif hingga memilih untuk bertunangan begitu cepat. Pak Tua Lu, katakan yang sebenarnya padaku, kenapa kau terburu-buru? Setelah makan malam, Li Qian tidak langsung kembali ke pangkalan penelitian giok di alam rahasia 0. 3. Sebaliknya, ia pergi ke taman Sianya, tempat ia bertemu dengan Lu Ming. Di kamar Li Qian di Sianya Garden, keduanya duduk saling berhadapan. Mereka tidak langsung ke pokok permasalahan, tetapi malah mengobrol santai. Ada nuansa nostalgia di dalamnya. Ngomong-ngomong, sekarang setelah kamu mendaftar wisuda dini, apa rencanamu selanjutnya? Melanjutkan studi magister atau doktoral, atau? Lu Ming menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak, saya tidak berencana untuk mengambil gelar master atau doktor. Aku akan bergabung dengan kelompok petualang resmi sekolah. Li Qian sedikit mengernyit saat mendengar ini. Dia ingin berbicara untuk menghentikan mereka, tetapi setelah memikirkannya, dia memilih untuk tetap diam. Karena Lu Ming telah membuat rencana ini, dia pasti punya alasan. Saya tidak punya hak untuk ikut campur, dan saya juga tidak perlu ikut campur. Bergabung dengan kelompok petualangan itu berbahaya, tetapi dengan meningkatnya fusi dimensi, apa yang benar-benar aman? Tidak ada pelangi yang muncul tanpa hujan. Lu Ming juga perlu menempa jalannya sendiri. Jika tidak, dia tidak akan pernah bisa tumbuh menjadi penjinak binatang yang handal. Li Qian merasa bahwa pilihan Lu Ming sebagian besar dipengaruhi oleh petualangan sebelumnya di Tianyi Corner. Tapi itu normal. Menghadapi bahaya, tidak berdaya dan hanya mampu menunggu pertolongan, tidak seorang pun ingin mengalami pengalaman seperti itu untuk kedua kalinya. Lebih jauh lagi, bahkan jika kita mundur selangkah dan berasumsi yang terburuk, bergabung dengan kelompok petualangan yang diorganisasikan oleh sekolah, daripada kelompok luar, akan jauh lebih aman. Kehidupan pastinya lebih aman di sana. Dengan mengingat hal itu, Li Qian tidak membahas topik itu lebih lanjut dan malah bertanya tentang hal lain, ceritakan tentang dia. Dia. Lu Ming berpura-pura bingung. Li Qian memutar matanya ke arahnya. Siapa, dia, yang lain? Katakan padaku, kenapa kau tiba-tiba bertunangan? Kau sepertinya bukan tipe orang yang terpaku pada satu orang. Raut wajah Li Qian menunjukkan sedikit ketertarikan. Jika aku bilang ini cinta pada pandangan pertama, apa kau akan percaya? Tanya Lu Ming.
Li Qian mengangguk. Kurasa, selain cinta pada pandangan pertama, aku tak bisa memikirkan hal lain yang bisa membuatmu tenang. Kamu benar-benar harus datang ke pesta pertunangan sebulan lagi. Sambil tersenyum, Luming menyampaikan undangan itu. Di mana itu akan diadakan? Li Qian mengangguk dan bertanya dengan santai. Itu adat keluarga pengantin wanita, jawab Luming. Tampak jelas bahwa dia memiliki senyum tipis di wajahnya dan sedang dalam suasana hati yang baik. Jangan khawatir, aku pasti akan memberimu angpau besar. Li Qian menepuk pundaknya, memberikan jawaban positif. Malam itu, dia dan Luming tinggal di taman sianya selama setengah malam sebelum kembali ke rumah. Sekembalinya, ia melanjutkan rutinitas kerja seperti biasa mulai hari berikutnya. Waktu berlalu dengan tenang, dan seminggu berlalu dengan cepat. Tugas 2, Metode Evolusi Peribunga Myriad Fin, nilai inspirasi plus 10, kemajuan tugas saat ini 90%. Setelah seminggu melakukan penelitian dan pertimbangan, ia akhirnya mengidentifikasi salah satu elemen kunci bagi evolusi peribunga. Jantung pohon kuno. Untuk berevolusi dari iblis 1000 tanaman merambat menjadi monster 10.000 tanaman merambat, seseorang membutuhkan jantung kayu 1000 tahun. Untuk berevolusi dari monster 10.000 tanaman merambat menjadi peribunga, seseorang membutuhkan jantung kayu 10.000 tahun. Itu benar-benar kelanjutan dari garis keturunan yang sama. Mendengar pemberitahuan elektronik di benaknya, Li Qian tak kuasa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri, penelitian selanjutnya tidak akan semudah itu. Tenang saja, tidak perlu terburu-buru. Tepat ketika Li Qian akhirnya berhasil meneliti unsur evolusi, Fatih terbang dengan gembira. Guru, seseorang sedang mencari Anda di luar. Siapa itu? Li Qian bertanya dengan santai. Aku tidak mengenalnya, aku tidak mengenalinya, tapi dia sangat cantik, kata Fatih sambil menyeringai. Mendengar ini, Wu Yu, seorang wanita dari suku bersayap, langsung tertarik. Wanita yang cantik. Aku juga harus pergi menemuinya. Li Qian memutar matanya ke arahnya. Sesaat kemudian, di pintu masuk pangkalan giok, Li Qian melihat wanita cantik yang disebutkan Fei Fei. Harus dikatakan bahwa penilaian Fatih benar. Orang yang datang itu memang sangat cantik. Jika Anda menambahkan sikapnya yang dingin dan rambut peraknya, dia akan terlihat sangat memukau. Pada saat itu, Li Qian merasa bahwa dia memiliki pemahaman yang lebih konkret tentang istilah Ratu Es. Siapa kamu? Tanya Li Qian sambil menatap wanita cantik berwajah dingin yang berdiri di ambang pintu. Meskipun gadis itu cantik, Li Qian telah makan banyak daging babi, jadi dia tidak kehilangan ketenangannya. Si cantik sedingin es menatap Li Qian dan berbicara dengan suara tenang, bagaikan mata air jernih yang mengalir. Perkenalkan, nama saya Sue Yuan. Awalnya kita sekelas, tapi sekarang, sepertinya saya harus memanggil Anda Profesor Li. Aku ingin tahu apa yang membawamu ke sini, Sue Yuan. Li Qian tidak menanggapi pertanyaan Sue Yuan yang setengah menggoda, tetapi langsung ke intinya. Sue Yuan tersenyum, seolah es dan salju mencair dan 100 bunga bermekaran. Maukah kau mengundangku masuk untuk duduk? Silakan. Li Qian menatap wanita klan salju di depannya, berpikir sejenak, lalu memberi isyarat dengan tangannya. Bab 925. Sekarang, bisakah kau menceritakannya padaku, Sue Yuan? Setelah membawa wanita cantik sedingin es itu ke pangkalan penelitian batu giok dan ruang tamu, dan meminta Fei Fei menyeduh teh, Li Qian menyesapnya sebelum bertanya perlahan. Adapun Wu Yu, si wanita bersayap, dia berkata dia ingin datang dan melihatnya sendiri, tetapi setelah menyaksikannya dari pintu masuk, dia dengan bijak mengundurkan diri dan tidak berusaha menimbulkan masalah. Dia mungkin menyadari bahwa meskipun wanita di depannya cantik, Li Qian tampaknya tidak tertarik sama sekali padanya. Profesor Li, saya ingin membuat kontrak dengan Anda. Si cantik sedingin es Sue Yuan juga menyesap tehnya, lalu langsung ke intinya. Hah! Li Qian tercengang mendengar kata-kata Sue Yuan. Sekarang, dia sudah ingat. Ia memang pernah mendengar tentang Snow Kite ini, yang merupakan tokoh terkemuka di angkatannya. Baik bakatnya maupun kecantikannya, dia yang terbaik. Dia juga merupakan kekasih idaman banyak penjinak binatang jantan. Li Qian telah mendengar nama ini dari Luming beberapa kali. Tidak heran perkenalan dirinya terdengar sedikit familiar. Aku ingat, klan salju seharusnya bukan ras manusia istimewa, kan? Setelah menenangkan riak-riak kecil di hatinya, raut keraguan muncul di wajah Li Qian. Klan salju memang tidak, kata Sue Yuan, nadanya penuh arti dan kata-katanya membawa makna yang lebih dalam. Apa maksudmu? Li Qian segera bertanya, karena dia cukup tertarik dengan beberapa rahasia klan salju. Klan salju memang awalnya merupakan ras manusia yang istimewa. Namun, klan salju telah ada begitu lama sehingga garis keturunannya telah terkikis dari generasi ke generasi. Kini, klan salju tidak lagi memiliki karakteristik istimewa apapun. Sue Yuan tidak menyembunyikan apapun dan dengan santai menjelaskan beberapa patah kata. Lalu kamu? Li Qian tampak tercerahkan, lalu menatap keindahan sedingin es di depannya dengan tatapan main-main. Dia sudah punya beberapa tebakan mengapa si cantik sedingin es ini datang menemuinya. Situasiku agak istimewa. Sepertinya garis keturunanku telah kembali ke bentuk leluhurnya, Sue Yuan mendesah dan menjelaskan situasinya. Li Qian kini sepenuhnya mengerti. Ia langsung menggelengkan kepala dan menolak, sambil berkata, maaf, slot kontrakku sudah penuh.
Aku datang sendiri dengan slot kontrak, Sue Yuan segera menambahkan, tidak menyerah. Li Qian tidak terlalu terkejut dengan situasi ini. Banyak ras manusia spesial yang sebenarnya memiliki slot kontrak, seperti Mo Ziyu dan Fei Yue. Menghadapi penyerahan Sue Yuan yang tanpa syarat, Li Qian tetap bersikap rasional. Setidaknya sejauh ini, dia belum menunjukkan niat menerima Sue Yuan. Untuk diulangi lagi, dia sudah punya cukup banyak keterikatan romantis. Jika dia tertular lagi, Li Qian benar-benar khawatir dia tidak akan mampu mengendalikannya, dan haremnya akan dilanda kekacauan. Jadi dia langsung ke intinya, mari kita bicarakan situasi Anda. Garis keturunanku telah mengalami atavisme purba. Atavisme ini memang dapat memberiku lebih banyak kekuatan, tetapi juga akan membawa malapetaka, jawab Sue Yuan, raut wajahnya menunjukkan sedikit kesedihan. Masalah cacat genetik. Mendengar ini, Li Qian langsung teringat masalah yang pernah dialami Mo Ziyu sebelumnya. Cacat genetik ras manusia khusus bersifat bawaan, dan hanya ada satu cara untuk memberantasnya, evolusi berkelanjutan. Jelas, Sue Yuan mendekatinya untuk meminta bantuannya dalam menyelesaikan evolusinya. Ya, Sue Yuan mengangguk, tidak berusaha menyembunyikan apapun. Hal-hal seperti itu tidak bisa disembunyikan. Kau datang kepadaku untuk menyelesaikan masalah ini. Kata Li Qian sambil menyentuh hidungnya, lalu berpikir keras. Menurutku, jika ada yang bisa menyelesaikan masalah ini dalam waktu singkat, itu pasti kamu, kata Sue Yuan dengan nada tegas. Kau benar-benar mengagumiku. Li Qian tak kuasa menahan senyum kecut setelah mendengar kata-kata Sue Yuan. Wanita yang tampak sedingin es ini ternyata cukup cerdas dan cerdas. Pujian halus itu terlontar dari mulutnya tanpa ragu. Jika Li Qian tidak menjalani dua kehidupan dan memiliki pengendalian diri yang jauh lebih besar daripada orang biasa, dia mungkin akan menjadi agak sombong. Jadi, apa pendapatmu tentang kesepakatan yang kuajukan? Sue Yuan menatap Li Qian dengan mata membara dan berkata, membuat kontrak denganku akan sangat menguntungkanmu. Tidak terlalu bagus. Mendengar ini, Li Qian menggelengkan kepalanya tanpa ragu. Kau menolak membantuku. Mendengar jawaban Li Qian, wajah Sue Yuan yang biasanya dingin dan cantik menunjukkan sedikit keterkejutan. Tidak. Aku bisa membantumu mempelajari jalur evolusimu dan membantumu menyelesaikan evolusimu, tapi imbalannya harus berbeda. Li Qian menggelengkan kepalanya lagi, lalu menyatakan permintaannya. Kenapa? Sue Yuan bertanya dengan bingung, dan bahkan mulai meragukan pesonanya sendiri. Apa aku kurang cantik? Atau kau kurang percaya diri dengan kekuatan tempur klan Xuan Sui yang telah berevolusi? Menghadapi pertanyaan Sue Yuan, Li Qian hanya mengucapkan tiga kata, tidak keduanya. Mengapa begitu? Sue Yuan semakin bingung. Alasan pribadi, jawab Li Qian santai. Sue Yuan tampak berpikir keras, dan perlahan-lahan, ia teringat sesuatu. Sepertinya kau berbeda dari rumor-rumor itu. Apa bedanya? Tanya Li Qian. Rumor mengatakan bahwa setiap orang dari ras manusia spesial yang kau kontrak memiliki kecantikan yang tak tertandingi, kata Sue Yuan. Li Qian terkekeh dan berkata, jadi, kau pikir aku bajingan seperti itu, seorang pemain. Rumor itu sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Sue Yuan melambaikan tangannya, segera menjauhkan diri dari masalah itu. Anggap saja itu benar. Li Qian mendesah tak berdaya. Lalu kenapa kau mencariku sejak awal? Rumor berhenti pada orang bijak. Bibir Sue Yuan melengkung membentuk senyum percaya diri. Kita kembali ke pokok permasalahan dan ubahlah ketentuannya, kata Li Qian langsung tanpa bertele-tele. Katakan padaku, kondisi apa yang harus kita ubah? Sue Yuan bertanya, matanya kini penuh dengan ketertarikan. Statusmu di klan salju pasti cukup tinggi, kan? Aku butuh beberapa materi kultivasi yang dimiliki klan saljumu. Li Qian berpikir sejenak, lalu mengajukan permintaannya. Hanya ini. Sue Yuan bertanya, agak kecewa, untuk memastikan. Menurutku, ini sangat penting. Li Qian mengangguk, memberikan jawaban yang mengiyakan. Apakah kamu yakin tidak ingin mempertimbangkan saranku? Sue Yuan bertanya dengan nada menggoda. Tidak perlu mempertimbangkannya, kata Li Qian. Baiklah, aku berjanji padamu. Sue Yuan pun mengangguk. Tanpa berhenti, dia melanjutkan dengan bertanya, kapan kamu ada waktu luang sehingga aku bisa mengajakmu ke Snow City? Pergi ke Snow City. Li Qian sedikit terkejut. Kau pikir aku tak punya kualifikasi untuk menyebarkan informasi tentang evolusi klan Xuan Sui, kan? Sue Yuan memutar matanya ke arah Li Qian. Li Qian segera menyadari sesuatu, lalu memikirkan proses evolusi Wu Yu, wanita bersayap, dan tiba-tiba mengerti. Informasi yang melibatkan rahasia etnis memang mustahil untuk dibawa-bawa. Setelah berpikir sejenak, dia mengusulkan sebuah tanggal, bagaimana kalau lusa? Bab 926. Dalam sekejap mata, waktu yang ditentukan telah tiba. Li Qian telah siap dan akan segera berangkat meninggalkan Universitas Penjinak Binatang Sasu. Kali ini, dia hanya membawa Fei Yue, wanita bersayap Wu Yu, dan guru Ling bersamanya. Bahkan Tai Hua pun tidak ikut dibawa. Dalam pandangannya, mengingat identitasnya dan status Sue Yuan dalam klan salju, hampir mustahil baginya untuk menghadapi bahaya apapun dalam perjalanan ke kota salju ini. Bahkan jika beberapa situasi tak terduga muncul, dengan guru Ling di sana, mereka dapat mengatasinya. Faktanya,
Jika bukan karena perjalanan ke Snow City, yang tidak terlalu jauh dari kota Tianyu, dia tidak akan membawa Wu Yu, wanita klan bersayap, bersamanya. Tanpa menggunakan susunan teleportasi, Li Qian dan Guru Ling bertemu Sui Yuan di landasan pendaratan Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir. Adapun Fei Yue dan wanita bersayap Wu Yu, mereka dengan patut tinggal di tempat penjinakan binatang buasnya. Kenapa kita tidak naik saja susunan teleportasi ke kota salju? Itu akan jauh lebih cepat. Melihat rencana Li Qian untuk naik pesawat langsung ke kota salju, wajah cantik Sui Yuan menunjukkan sedikit kebingungan. Moda transportasi saya agak tidak biasa. Bepergian dengan pesawat udara akan lebih cocok, Li Qian menjelaskan dengan santai. Dia tidak menjelaskan segala sesuatunya dengan jelas. Namun, dia yakin Sui Yuan cukup cerdas untuk memahami poin utama. Benar saja, setelah tertegun sejenak mendengar kata-kata Li Qian, Ratu Es segera menyadari apa maksudnya. Saya mengerti. Dia mengangguk, lalu tidak berkata apa-apa lagi. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia agak skeptis, merasa bahwa kehati-hatian berlebihan Universitas Penjinak Binatang Sanbar itu seperti melihat ular dalam bayangan. Pesawat ruang angkasa itu lepas landas, mengaktifkan mode silumannya, dan dengan cepat mengubah arah, melaju ke arah tenggara. Di tengah perjalanan, di dalam kabin pesawat ruang angkasa, Li Qian tertidur dengan mata terpejam. Tepat pada saat itu, sebuah suara yang dikenalnya tiba-tiba terngiang dalam benaknya. Sejujurnya, di antara banyak istrimu, Sui Yuan memang yang paling cantik. Di dalam ruang penjinakan binatang buas yang telah diciptakannya di lubang leluhur di antara kedua alisnya, Fei Yue mengeluarkan suara yang sedikit menggoda, "Kian-kian kecil, tidakkah kau benar-benar akan mempertimbangkannya kembali? Sekali Anda melewatkan kesempatan ini, Anda tidak akan pernah mendapatkan kesempatan lain." Mendengar perkataan Fei Yue, Li Qian tidak dapat menahan diri untuk menjawab, "Urus saja urusanmu sendiri. Kamu harus lebih fokus pada kultivasimu. Jika kamu terus bermalas-malasan, tingkat kekuatan spiritualku akan melampauimu." Tiba-tiba teringat sesuatu, dia bercanda, "Ngomong-ngomong, kamu bilang penampilan Sui Yuan sebanding atau bahkan melebihi Wu Yu, jadi kenapa kamu tidak disebutkan?" Menghadapi pertanyaan Li Qian, Fei Yue sedikit tersipu, kejadian langka baginya. "Bagaimana kalau aku ikut denganmu? Kurasa kau benar, Sui Yuan memang yang paling cantik." Mendengar perkataan Fei Yue, kilatan licik terpancar di mata Li Qian. Mendengar ini, wajah Fei Yue yang eksotis dan cantik langsung murung. "Lalu kenapa? Kenapa kau menambahkanku?" "Karena aku tidak ingin Wu Yu dan yang lainnya berada di bawah." Li Qian menyeringai. "Fei Yue, pesawat ruang angkasa mekanik 09 milik Guru Zero sangat cepat. Pesawat itu berangkat pagi-pagi sekali dan tiba di atas Snow City dalam waktu sekitar 2 jam. Melihat kota yang berdiri di dataran tinggi bersalju, Li Qian merasa sangat emosional. Ini adalah kedua kalinya dia mengunjungi Serakius. Pertama kali dengan mengambil jalan memutar ke kota Tianyu. Pesawat udara itu perlahan-lahan turun dan mendarat di pangkalan pesawat udara di Snow City. Karena Departemen Kepolisian Kota Salju telah diberitahu sebelumnya, pesawat ruang angkasa mekanik 09 milik Zero mendarat dengan relatif mulus. Setelah mengamankan pesawat ruang angkasa mekanik 09, mereka bertiga berjalan meninggalkan pangkalan pesawat ruang angkasa di Snow City. Snow City terletak di dataran tinggi Tibet dan merupakan kota terbesar dalam hal luas dan jumlah penduduk di seluruh dataran tinggi. Ada berapa orang klan salju di sini? Setelah meninggalkan pangkalan pesawat, Li Qian melirik ke sekeliling dengan santai dan segera melihat cukup banyak orang yang berlalu lalang di jalan-jalan dan gang-gang, kebanyakan dari mereka adalah anggota klan salju berambut putih. Menghadapi pertanyaan aneh Li Qian, Sui Yuan tidak banyak berpikir dan langsung menjawab, "Seluruh kota salju berpenduduk sekitar 3 juta jiwa, dan hampir setengahnya adalah anggota klan salju." "Saya mengerti," jawab Li Qian santai. Dia hanya sedikit ingin tahu tentang hal-hal ini dan tidak berniat menyelidikinya lebih lanjut. Medan Snow City sebenarnya agak mirip dengan Sand Island City. Semuanya dibangun di lereng gunung. Seluruh kota itu bagaikan cahaya bintang yang cemerlang, menyebar dari kaki gunung hingga ke tengahnya, naik dari dataran rendah ke dataran tinggi. Pangkalan pesawat udara terletak di kaki gunung, dan Sui Yuan memimpin mereka menuju lereng gunung. Saat mereka berjalan menuju lereng gunung, Li Qian menatap pemandangan di kejauhan dan berkata, "Meskipun kota salju ini tidak sebanding dengan ibu kota provinsi lain dalam hal ukuran, gaya arsitektur dan lanskap budayanya cukup unik. Jika saya punya waktu di masa depan, saya ingin datang ke sini untuk berkunjung dan tinggal lebih lama. Itu akan sangat menyenangkan." "Baiklah, kalau begitu aku akan menjadi pemandu wisatamu dan menunjukkan semua pemandangan indah dan makanan lezat di Snow City," Sui Yuan langsung menyela. Wajahnya penuh dengan semangat. Li Qian melihat sekilas pemandangan ini dan menghela napas lega. Sejujurnya, Sui Yuan memang memiliki kecantikan yang luar biasa, kecantikan yang memukau satu generasi. Namun, gadis ini adalah putri dari kepala klan salju saat ini, dan konsekuensi karma yang ditimbulkannya cukup besar, jadi Li Qian tidak ingin terlalu banyak berinteraksi dengannya. "Kalau begitu aku harus merepotkan Sui Yuan," kata Li Qian santai, jelas tidak berniat membahas topik itu lebih lanjut. Tanpa jeda, dia terus berbicara, mengganti topik pembicaraan, "Ngomong-ngomong, apa maksudmu dengan klan Xuan Sui tadi, dan apa hubungannya dengan klan saljumu?"
Selain warna rambut yang sedikit berbeda dan beberapa perbedaan kecil pada bentuk tubuh, klan salju sebenarnya tidak berbeda dengan klan Dongxia. Anda bisa menganggap mereka sebagai orang Gaochang, orang Siling, orang Shenfeng. Hanya manusia biasa. Ia terdiam sejenak, lalu melanjutkan, tapi klan Xuan Sui berbeda. Mereka adalah ras manusia yang sungguh istimewa. Di antara klan salju, klan Xuan Sui jumlahnya tak lebih dari 1 dari 1000. Begini, sebelumnya aku hanyalah manusia biasa. Setelah garis keturunan kembali ke bentuk leluhurnya, secara otomatis berkembang menjadi klan Xuan Sui. Mendengar ini, wajah Li Qian tiba-tiba menunjukkan ekspresi tersadar. Aku mengerti. Sambil berjalan dan berbincang, mereka bertiga segera tiba di lereng gunung. Ketinggian di sini sangat tinggi, menawarkan pemandangan panorama hampir seluruh kota salju. Di tengah gunung, hamparan sawah terasering telah dibersihkan, dan di atas sawah tersebut berdiri bangunan-bangunan yang menyerupai piramida. Inilah pemukiman sebenarnya dari klan salju. Saat Li Qian berjalan melintasi sawah terasering di tengah gunung Daksue, sambil memandangi deretan bangunan berbentuk kerucut es yang menjulang dari tanah, ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Arsitektur seperti itu cukup khas dan dapat dianggap sebagai pemandangan yang indah. Jika suatu saat nanti saya ke sini untuk berwisata, saya pasti akan mampir ke tempat ini. Dalam perjalanan mereka, di tengah tatapan heran beberapa anggota klan salju, mereka langsung menuju ke dataran tertinggi. Di sana berdiri sebuah bangunan yang tingginya 100 meter, dan itu juga merupakan bangunan tertinggi di seluruh lereng bukit. Melihat beberapa sosok yang berdiri di depan gedung, Li Qian tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh dan melirik Sui Yuan. Sui Yuan tersenyum lalu berjalan lurus ke depan. Mereka bersatu kembali. Setelah bertukar sedikit basa-basi, pria parubaya berwajah bulat itu berjalan ke arah Li Qian sambil tersenyum. Dia menatap Li Qian, nadanya sangat hangat dan akrab. Profesor Li Qian, halo, selamat datang di kota salju dan kediaman klan salju kami. Sui Yuan menoleh, tersenyum manis, lalu berkata, Profesor Li, perkenalkan. Ini ayah saya. Pria parubaya berwajah bulat itu penuh senyum, dengan rambut putih yang tidak terlalu panjang atau terlalu pendek, yang membuatnya tampak agak aneh. Namun, dia cukup mudah didekati. Dia memiliki sifat yang ramah dan mudah didekati, seperti paman tetangga. Ia memperkenalkan diri, lalu mengalihkan pembicaraan kepada Sui Yuan, nama saya Sui Feng, dan saya adalah kepala keluarga Sui saat ini. Gadis ini tidak patuh. Ia menolak untuk pergi ke Universitas Penjinak Binatang di kota Sui, yang berada tepat di depannya, dan bersikeras untuk pergi ke Universitas Penjinak Binatang di Sasu, yang jaraknya ribuan mil jauhnya. Dia tersenyum kecut dan melirik Sui Yuan dengan penuh kasih sayang, aku juga tidak punya cara untuk menghadapinya. Karena itu, Li Qian hanya melirik sekilas pada adegan kasih sayang seorang ayah dan bakti kepada anak, lalu tidak menaruh perhatian lagi padanya. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia, dan dia tidak peduli. Sui Feng terus berbicara tanpa henti, katanya, maafkan saya karena merepotkan Profesor Li untuk menjaga saya dengan baik selama ini. Mendengar ini, Li Qian merasa ketua klan Sui Feng mungkin salah paham, jadi ia segera mengklarifikasi, ketua klan Sui Feng, Anda mungkin salah paham. Putri Anda dan saya hanyalah teman sekelas. Tidak mungkin saya yang mengurusnya. Dia mungkin berasumsi bahwa dengan menyetujui untuk membantu, dia telah menandatangani kontrak dengan Sui Yuan. Sayangnya, ini tidak benar. Dia tidak membahas lebih jauh, tetapi malah mengganti pokok bahasan dengan berkata, ngomong-ngomong, mari kita kembali ke topik utama. Dia tidak membuang waktu lagi dan langsung bertanya, ada satu hal yang sangat ingin ku ketahui. Menurut Sui Yuan, jumlah orang di seluruh klan salju yang telah membangkitkan garis keturunan klan Xuan Sui sebenarnya tidak sedikit. Aku sangat penasaran bagaimana mereka memecahkan masalah cacat genetik. Sui Feng berhenti sejenak setelah mendengar pertanyaan yang diajukan Li Qian. Setelah beberapa saat, ia akhirnya berbicara, dengan ekspresi agak muram, ada 3 metode. Pertama, buat kontrak dengan seorang penjinak binatang buas manusia dan gunakan umpan balik dari peningkatan penjinak binatang buas tersebut untuk melengkapi diri Anda, yang dapat menunda wabah penyakit genetik sampai batas tertentu. Sui Feng berbicara dengan nada tak berdaya dalam suaranya. Jelas, metode ini tidak menyelesaikan masalah mendasar. Yang diobati hanya gejalanya, bukan akar permasalahannya. Setelah jeda, Sui Feng melanjutkan, menawarkan metode lain, kedua, memulai evolusi dengan sendirinya. Li Qian sedikit mengernyit setelah mendengar kata-kata Sui Feng. Evolusi diri kedengarannya mengesankan, tetapi pada kenyataannya, hal itu sangat berbahaya. Satu gerakan yang salah dan Anda bisa gagal, terluka, atau bahkan mati. Saat Li Qian memikirkan hal ini, kata-kata Sui Feng segera membenarkan dugaannya, namun, evolusi semacam ini sangat berbahaya, dan kemungkinan kegagalannya sangat tinggi. Mengangguk, Li Qian tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi terus mendengarkan dengan penuh perhatian. Akhirnya, kita perlu mengaktifkan kemampuan bawaan transformasi es. Sui Feng melirik bangunan-bangunan berbentuk piramida di sekitarnya, menghela napas dalam-dalam, dan mengucapkan metode terakhir, tubuh berubah menjadi es, dan terlahir kembali dari es. Nada suaranya dipenuhi desahan dan emosi yang kompleks saat ia menunjukkan masalah dengan solusi ini. Metode ini memiliki masalah terbesar, karena mereka yang menembus es dan terlahir kembali akan kehilangan masa lalu dan semua ingatan mereka.
Saat mereka berbicara, Sue Feng menuntun Li Qian dan pria lainnya ke dalam gedung piramida menjulang tinggi yang tingginya 100 meter. Jika bangunan ini tampak tinggi dan megah dari luar, maka bagian dalamnya sungguh mempesona dan megah. Sama sekali tidak kalah mengesankan dari istana dan aula. Mereka tiba di ruang penerima tamu di aula belakang. Sue Feng melambaikan tangan. Tak jauh dari situ, seorang gadis salju yang cantik segera datang sambil membawa teko. Setelah membawakan buah-buahan dan makanan ringan serta menuangkan secangkir teh untuk Li Qian, gadis cantik etnis Sue itu akhirnya pergi. Li Qian mengangkat cangkir tehnya, menyeruput tehnya, lalu mengalihkan pandangannya kembali ke Sue Feng. Melihat ini, Sue Feng berbicara dengan santai, melanjutkan topik sebelumnya. Profesor Li Qian, sebagai seorang peternak jenius yang merupakan satu dari 100 tahun di Universitas Penjinak Binatang Sasu, Anda harus tahu bahwa evolusi ras khusus manusia berbeda dari evolusi hewan peliharaan. Melihat Li Qian mengangguk, dia menghela napas dan menjelaskan masalah yang dihadapi Sue Yuan, karena perbedaan individu yang sangat besar, jalur evolusi hampir setiap orang sedikit berbeda, dengan perbedaan yang halus. Sulit untuk menggunakan pendekatan evolusi universal. Dalam hal ini, kami membutuhkan peternak berpengalaman seperti Anda untuk melakukan penyesuaian. Li Qian sama sekali tidak terkejut dengan hal ini. Manusia, ras khusus, memang seperti ini. Evolusi setiap individu memerlukan penyesuaian ulang rencana. Hal ini dengan syarat adanya penyelesaian umum. Jika tidak ada penyelesaian umum, keadaannya akan lebih keterlaluan lagi. Li Qian berpikir keras setelah mendengar kata-kata Sue Feng. Dia mulai berpikir. Setelah beberapa saat, ia mengajukan permintaannya, tunjukkan padaku data evolusi umum Anda. Li Qian mengucapkan kata-kata ini dengan tenang dan tidak tergesa-gesa, seolah-olah itu adalah hal yang paling alami di dunia. Tentu saja, ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Pada kenyataannya, tidak sesederhana itu. Skema evolusi universal ini, meski tidak secara langsung berlaku untuk evolusi anggota klan Swansue tertentu, merupakan garis besar umum untuk evolusi semua anggota klan Swansue. Justru karena Li Qian memahami hal ini, ia menyadari betapa berharganya informasi ini. Oleh karena itu, Li Qian merasa bahwa dia tidak akan terkejut dengan kemungkinan reaksi dari kepala klan Sue Feng. Tentu saja, jika kepala Sue Feng benar-benar menolak untuk berbagi informasi ini, Li Qian tidak akan ragu untuk pergi tanpa berpikir dua kali. Dalam pandangan Li Qian, beginilah segala sesuatunya menjadi tuan rumah evolusi. Jika mereka tidak dapat sepenuhnya percaya satu sama lain, dia lebih baik mundur lebih awal untuk menghindari membuang-buang waktu. Bab 927. Memikirkan hal ini, Li Qian lalu menatap Sue Feng dengan saksama. Dia ingin melihat pilihan apa yang akan diambil oleh ketua klan salju. Padahal, pada titik ini, dia tidak punya pilihan lain. Jika kepala klan puncak salju tidak memberitahunya metode evolusi universal klan Swansue, dia tidak akan dapat meneliti metode evolusi layang-layang salju dan membantunya memecahkan masalah genetik. Tanpa dasar apapun, memulai dari awal, ia juga tidak memiliki kemampuan untuk meneliti jalur evolusi Snow Kite selanjutnya. Sue Feng melihat senyum ambigu Li Qian dan ikut tertawa. Lalu, ia berkata dengan suara tenang dan santai, "Maaf, saya tidak bisa melakukannya untuk saat ini, karena cara pencatatan data evolusi umum klan Sue kami agak khusus. Tidak ada cara untuk mengambilnya kembali." Mendengar ini, bibir Li Qian melengkung membentuk senyum tipis. "Kalau begitu, bawa aku ke sana untuk melihatnya. Jangan terburu-buru. Kamu baru saja sampai, pasti lelah karena perjalanan. Makan dulu dan istirahat," kata Sue Feng sambil tersenyum setelah melihat jam. Li Qian mengangguk. "Kaisar tidak akan mengirimkan prajurit yang kelaparan. Kami telah menempuh perjalanan jauh untuk sampai di sini, dan meskipun belum waktunya makan siang, akan terasa kurang masuk akal jika kami langsung mulai bekerja. Bukan begini cara memperlakukan tamu." Setelah mengobrol selama beberapa menit di ruang resepsi, Sue Feng kemudian mengajak Li Qian dan yang lainnya ke restoran untuk makan. Di dalam restoran, kelompok itu terus mengobrol selama sekitar 15 menit sebelum berbagai hidangan disajikan satu demi satu. Meskipun lokasinya terpencil, dan terletak di tengah gunung, Snow City adalah tempat yang luar biasa. Namun, makanan yang disiapkan oleh klan salju sangat berlimpah, tidak kalah dengan tempat lain. Melihat makanan telah disajikan, Sue Feng tersenyum dan mengundang Li Qian dan Guru Ling untuk makan dan minum. Li Qian tidak berdiri dalam upacara dan segera mengambil mangkuk dan sumpitnya untuk mencicipinya. Rasanya lumayan enak. Setelah menggigit beberapa suap, Li Qian mengacungkan jempol dan mengatakannya dengan sangat sopan. Keduanya mengobrol dan tertawa selama sekitar 1 jam sebelum acara makan malam akhirnya berakhir. Setelah makan siang, mereka minum teh sebentar sebelum kelompok akhirnya mulai bekerja. Li Qian mengikuti Sue Feng langsung keluar dari bangunan berbentuk piramida. Mereka terus mendaki, menuju tempat yang lebih tinggi. Setelah mendaki sekitar 100 meter lagi, mereka akhirnya melihat bangunan lain. Sebuah bangunan yang dirancang dengan indah, altar. Ya, itu adalah altar. Altar itu seperti kue, terbuat dari lapisan-lapisan platform batu yang ditumpuk. Li Qian mengamatinya dan melihat totalnya ada 12 lapisan. Di puncak panggung batu bertingkat 12 berdiri serangkaian patung besar. Masing-masing patung ini terlihat sangat tinggi dan megah, melebihi 10 meter tingginya. Patung-patung itu berbentuk manusia dan tubuh mereka ditutupi oleh baju besi putih susu yang indah.
Baju zirah itu diukir dengan pola berbentuk kepingan salju. Selain itu, mereka masing-masing memegang pedang panjang yang seluruhnya berwarna biru tua. Ini adalah altar leluhur klan salju kami, dan patung-patung itu adalah beberapa leluhur klan salju kami. Sue Feng mulai menjelaskan sambil mengamati patung-patung di bangunan seperti altar itu. Sambil berbicara, dia memimpin jalan dan berjalan menuju altar. Melihat ini, Li Qian mengikutinya tanpa ragu. Mereka berjalan dan berbicara, dan segera mereka mencapai puncak altar. Li Qian melihat sekeliling, lalu bergumam pada dirinya sendiri, tempat ini dijaga dengan cukup baik. Ini jelas merupakan area penting bagi klan salju. Ya, saat Li Qian memanjat, dia melihat setidaknya 20 penjinak binatang dikerahkan di sekitar altar, baik secara terbuka maupun diam-diam. Bahkan yang terlemah di antara mereka telah mencapai pangkat kaisar tingkat tinggi. Dipimpin oleh Sue Feng, Li Qian dan kelompoknya berjalan santai dan segera tiba di puncak altar. Saat mencapai puncak altar, Li Qian segera mengenalinya. Di puncak altar, ada susunan yang bentuknya aneh. Itu susunan teleportasi, kan? Li Qian mengangguk pelan sambil menatap susunan di atas altar, lalu berbicara dengan tenang. Profesor Li memiliki wawasan yang tajam. Secercah kekaguman terpancar di mata Sue Feng. Setelah menyampaikan pujiannya, Sue Feng tidak membuang waktu lagi dan langsung mulai bekerja. Saat dia berkomunikasi dengan pikirannya, pola susunan teleportasi pada platform batu di puncak altar segera menyala. Susunan teleportasi menyala, dan saat berikutnya, kelompok itu menghilang dari atas altar. Dengan kilatan cahaya dan bayangan, sesaat kemudian, Li Qian dan kelompoknya muncul di ruang khusus. Itu adalah sebuah ruangan kecil, mirip dengan pulau terapung. Kelompok itu muncul di pulau terapung, dan saat berikutnya, sebuah prasasti batu yang tinggi dan megah muncul di hadapan mereka. Prasasti batu itu dipenuhi dengan berbagai macam huruf yang padat. Li Qian menatap kata-kata itu dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Bibirnya berkedut tanpa sadar. Karena karakter-karakter ini, yang bengkok dan berliku-liku seperti tulisan kecebong, sama sekali tidak dapat dikenali. Melihat ekspresi canggung di wajah Li Qian, Sue Feng berkata dengan agak malu, Profesor Li, karakter-karakter ini adalah aksara kuno suku Sue kami. Sekarang aku akan menyampaikan arti kata-kata ini kepadamu. Saat ia berbicara, kekuatan spiritual yang besar dan dahsyat menyebar. Tanpa membuang kata, Li Qian segera mengulurkan kekuatan spiritualnya dan berkomunikasi dengan Sue Feng. Saya tidak menyadarinya sebelumnya karena puncak-puncak yang tertutup salju sangat tersembunyi. Namun sekarang, saya telah berkomunikasi dengan energi mentalnya. Melalui deteksi bakat penjinak binatang buasnya, mata penglihatan sejati, dia dapat menemukan bahwa kepala klan salju Sue Feng di depannya sebenarnya berada di level legendaris. Setelah menilai kekuatan kepala klan salju, Li Qian hanya bisa berkata, dia benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai kepala klan besar. Tingkat kekuatannya sebenarnya telah mencapai tingkat legendaris. Terlebih lagi, cukup jelas bahwa klan besar seperti klan salju tidak mungkin hanya memiliki satu penjinak binatang legendaris seperti puncak salju. Komunikasi mental berlangsung sekitar 5 menit. Setelah sekitar 5 menit berkomunikasi, ekspresi terkejut muncul di wajah Li Qian. Hanya dalam waktu 5 menit, melalui pertukaran mental ini, dia telah menguasai sepenuhnya naskah klan salju. Setelah menguasai naskah klan salju, pandangan kesadaran tiba-tiba muncul di mata Li Qian. Aku akan naik dan melihatnya sekarang. Setelah mempelajari naskah klan salju, Li Qian tanpa ragu sedikit pun dan langsung berjalan menuju lokasi prasasti batu itu. Teks di atas padat, tetapi tidak semuanya merupakan informasi terkait evolusi umum. Ada pula beberapa informasi, yang hanya berupa catatan sejarah dan adat istiadat suku tersebut, dan informasi tentang suku salju. Li Qian tidak berdiri dalam upacara dan membaca semua informasi ini. Dengan membaca informasi ini, ia dapat memperoleh pemahaman lebih baik tentang klan salju, yang akan sangat membantu dalam meneliti jalur evolusi layang-layang salju. Bab 928. Tepat saat Li Qian dan rekan-rekannya berada di dalam altar, di ruang kecil pulau terapung, melihat prasasti batu kuno klan salju. Di dalam Snow City, di sebuah bangunan yang tampak biasa saja, beberapa suara jahat tengah mendiskusikan sesuatu dengan tenang. Apa kamu yakin? Sudah dikonfirmasi, itu memang Li Qian dari Universitas Penjinak Binatang Sasu. Itu akan menarik. Mungkin, operasi kita akan membuahkan hasil yang tidak terduga. Tapi master pikiran mekanik klan Obsidian di sisi Li Qian tidak mudah untuk dihadapi. Apa yang kau khawatirkan? Kita memang akan berurusan dengan klan salju, dan menciptakan kekacauan di kota salju. Jika kita bisa menangkap Li Qian, itu akan menjadi hasil terbaik. Jika tidak, tidak ada kerugian. Petik 2. Di dalam altar, di ruang kecil di pulau terapung. Li Qian mulai menelusuri halaman-halaman itu dengan hati-hati. Melalui membaca, dia secara bertahap memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang klan salju. Ternyata klan salju, seperti klan Obsidian, berasal dari era ketiga. Tidak seperti kebijakan yang dianut klan Obsidian, klan salju mengupayakan integrasi. Dari generasi ke generasi, mereka menikah dengan manusia biasa, sehingga secara bertahap melemahkan garis keturunan klan salju mereka sendiri. Mereka bahkan merosot dari klan Xuan Sui menjadi klan Sui. Selain ciri-ciri fisik, mereka tidak berbeda dengan manusia biasa.
Li Qian menggelengkan kepalanya tanpa komitmen terhadap kebijakan rasial klan salju. Tidak ada benar atau salah dalam apa yang mereka lakukan. Itu hanya strategi untuk perkembangbiakan suatu spesies. Lebih jauh lagi, apa yang tampak seperti kemalangan mungkin sebenarnya merupakan berkah terselubung. Kehilangan garis keturunan unik klan Swansle tentu akan melemahkan bakat dan potensi seseorang, tetapi juga akan membebaskan seseorang dari belenggu cacat genetik. Seperti manusia biasa, mereka dapat memulai jalan yang luas dan sejahtera. Dengan bakat dan kemampuan yang tepat, disertai kerja keras, seseorang dapat menembus keterbatasan dan menjadi penjinak binatang legendaris, seperti Sue Feng. Pendek kata, seperti kata pepatah, setiap tindakan punya takdirnya sendiri. Terlebih lagi, kemampuan klan salju untuk berkembang hingga ke keadaannya saat ini dan memiliki populasi yang besar juga terkait erat dengan strategi ini. Setelah meninjau sekilas sejarah dan beberapa informasi penting dari klan salju, Li Qian memfokuskan perhatiannya pada metode evolusi universal. Inilah tujuan sebenarnya perjalanannya ke sini. Li Qian tidak terburu-buru dan mulai membaca dengan santai. Sambil membaca, ia berkomunikasi dengan sistem cheat menggunakan pikirannya dan menciptakan tugas baru. Tugas 2, berhasil menetapkan jalur evolusi selanjutnya untuk Snow Kite. Progres tugas saat ini, 34%. Li Qian sama sekali tidak terkejut dengan nilai kemajuan yang muncul setelah tugas dibuat. Lagi pula, kita baru saja mulai bekerja dengan data evolusi umum. Nilai kemajuan yang rendah adalah normal. Li Qian menelusuri halaman-halaman buku itu dengan kecepatannya sendiri, tidak terlalu cepat atau terlalu lambat, dan segera sore pun berlalu. Karena asyik membaca materi itu, dia sama sekali tidak menyadari berlalunya waktu. Baru setelah Sue Feng mengingatkannya, dia menyadari apa yang terjadi. Dipimpin oleh Sue Feng, kelompok itu meninggalkan ruang kecil pulau terapung itu lagi melalui susunan teleportasi. Mereka berjalan dan berbicara, dan segera mereka kembali ke rumah Sue Yuan. Kembali di rumah Sue Yuan, dipimpin oleh Sue Feng, Li Qian memasuki ruang makan lagi dan menemukan bahwa makan malam telah disiapkan. Jelas, dengan kecepatan saat ini, jadwal makan dan istirahat harian saya telah diatur cukup baik selama periode penelitian ini. Li Qian tidak mengatakan apapun sebagai tanggapan. Bagaimanapun, menurut Sue Yuan sendiri, tidak ada tergesa-gesa untuk evolusi. Jika memang begitu, semakin sedikit pula alasan bagiku untuk menderita tanpa alasan. Mengapa harus bekerja lembur dan menguras tenaga jika Anda bisa melakukan penelitian dengan santai dari jam 9 sampai jam 5? Bagaimanapun, kecepatan saat ini sangat nyaman. Mengenai tujuan klan salju, Li Qian punya gambaran kasar, tetapi dia tidak terlalu peduli. Makan malamnya juga sangat mewah. Semua orang menikmati hidangan, dan tuan rumah serta tamu merasa gembira. Suasana di tempat kejadian perkara juga sangat ramai. Setelah makan malam, dipimpin oleh Sue Yuan, Li Qian dan yang lainnya beristirahat di dalam bangunan berbentuk piramida. Kamarnya sangat mewah, tak kalah mewah dari hotel bintang 5. Setelah mengantar mereka ke kamar, Sue Yuan berpesan secara khusus, mulai sekarang, jika Anda merasa tidak nyaman dengan akomodasi atau makanan, harap segera beritahu saya, dan saya akan menyesuaikannya untuk Anda. Mendengar ini, Li Qian melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu. Tempat ini sempurna, baik dari segi makanan maupun akomodasi. Saya sudah sangat puas. Setelah mengobrol selama beberapa menit, Sue Yuan melangkah keluar dari lantai 3, tempat kamar tamu berada. Tidak lama setelah Sue Yuan pergi, dua sosok anggun muncul di depan Li Qian di tengah kilatan cahaya dan bayangan. Qian kecil, kenapa aku merasa gadis cantik dari klan salju ini memperlakukanmu sedikit berbeda? Sosok Fei Yue muncul di hadapan Li Qian, cahaya dan bayangan berkelap-kelip menggodanya. Mendengar perkataan Fei Yue, Wu Yu, seorang wanita dari klan bersayap, langsung menimpali dan mengungkapkan pendapatnya, aku merasa bukan hanya Sue Yuan, tetapi seluruh klan salju, termasuk kepala keluarga mereka, Sue Feng, memiliki sikap yang agak tidak biasa terhadapmu, antusiasme yang berlebihan. Fei Yue mengangguk dan melanjutkan percakapan, katanya, aku bahkan curiga bahwa ajakan mereka kepadamu untuk membantu Sue Yuan mengatasi cacat genetiknya dan menyempurnakan evolusinya hanyalah dalih. Fakta yang tak terbantahkan adalah bahwa Sue Yuan ini memiliki cacat genetik dan perlu berevolusi untuk mengatasi masalah tersebut. Namun, dengan metode evolusi universal, seharusnya tidak sulit untuk menyelesaikan evolusi akhir melalui penyempurnaan. Terlebih lagi, Sue Yuan ini baru saja mengalami masalah pembalikan garis keturunan. Sekalipun ada cacat genetik, kemungkinan besar tidak akan mengancam jiwa. Setidaknya, kemungkinan besar tidak akan menyebabkan masalah besar dalam jangka pendek. Tentu saja ada waktu bagi para pembiak di klan mereka untuk meneliti metode evolusi. Tapi dia kebetulan menargetkanmu. Saat Fei Yue mengucapkan kata-kata itu, maknanya sangat jelas, dan Li Qian, yang bukan orang bodoh, tentu saja memahaminya. Dia menyentuh hidungnya dan berkata dengan agak canggung, mungkinkah karena aku tampan? Begitu dia mengatakan hal ini, dia menerima tatapan meremehkan dari kedua wanita itu. Penghinaan di matanya tampak jelas. Li Qian menggelengkan kepalanya, nadanya berubah serius. Entah mereka menggunakan bantuan sebagai dalih untuk motif tersembunyi atau benar-benar menginginkan sesuatu dariku, itu tidak terlalu penting bagiku. Aku hanya perlu membantu Sue Yuan menyelesaikan evolusinya. Tujuanku yang sebenarnya adalah data kultivasi yang dikumpulkan oleh klan salju.
Lagi pula, aku kurang lebih bisa menduga bahwa mereka melakukan ini hanya untuk lebih dekat denganku. Bagaimanapun, baik saya pribadi maupun metode evolusi yang saya kuasai memiliki arti penting yang luar biasa bagi populasi yang besar. Seharusnya begitu, Wu Yu, wanita bersayap itu, mengangguk sedikit, menyetujui pernyataan Li Qian. Bab 929. Li Qian tidak terlalu peduli dengan motif sebenarnya dari klan salju dan puncak salju. Menurut pandangannya, ini hanya sekadar transaksi. Yang dihargai Li Qian adalah bahan-bahan pengembangbiakan yang dikumpulkan oleh suku Sue. Tentu saja, dia tidak akan menolak persahabatan yang ditawarkan oleh klan salju. Memiliki lebih banyak teman berarti memiliki lebih banyak pilihan. Itu selalu benar. Jarang bagi kedua wanita itu untuk datang ke kamarnya melalui Bistaming Space. Karena tidak ada hal lain yang dapat dilakukan malam itu, Li Qian memutuskan untuk membiarkan mereka tinggal. Badai dahsyat mengamuk sepanjang malam, menghujani daun pisang hingga tertutup lumpur. Setelah badai berlalu, Li Qian bangun dengan segar keesokan paginya. Dia membuka jendela, melirik hamparan putih di luar, dan merasa sangat rileks. Karena gadis muda Sun Ruirui, Li Lanying, dan Mo Ziyu tidak ada di sana, tadi malam, hanya Fei Yue dan wanita bersayap Wu Yu yang ada di ruangan itu. Meskipun kekuatan kedua wanita itu tidak seimbang, Li Qian tidak menunjukkan belas kasihan dan membantai mereka tanpa meninggalkan satu pun yang selamat. Benar saja, mereka masih berbaring di tempat tidur, tampak seperti tidak berniat untuk bangun. Tok tok tok. Tepat saat Li Qian mengagumi pemandangan indah di luar jendela dan hasil pertarungannya di tempat tidur, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Li Qian bangkit, berjalan mendekat, mengenakan mantel, dan tanpa banyak berpikir, membuka pintu. Profesor Li, sarapan sudah siap dan ada di lantai 1. Pintu terbuka, dan sesosok cantik muncul di hadapan Li Qian. Orang yang datang tidak lain adalah Sue Yuan. Dia berbicara, suaranya jernih dan merdu, seperti suara aliran mata air. Wajah cantiknya masih menyunggingkan senyum menawan. Dia sama sekali tidak seperti orang sombong dan dingin yang pernah kudengar di sekolah. Baiklah, aku akan ke sana setelah mandi, jawab Li Qian tanpa banyak berpikir. Sue Yuan, kamu bangun pagi sekali. Tepat saat Li Qian dan Sue Yuan sedang berbicara, sesosok tubuh berjalan anggun dari belakang. Itu adalah Wu Yu, seorang wanita dari suku bersayap. Saat ini, dia hanya mengenakan gaun tidur tipis. Terlebih lagi, untuk menambah bumbu, dia secara khusus memilih gaun tidur ini tadi malam. Berwarna merah muda, hiasan renda. Yang paling penting, jumlah kainnya sangat sedikit. Hanya dapat mencakup beberapa bagian utama. Pada saat ini, dia berjalan ke pintu sambil mengenakan gaun tidur seksi ini. Hamparan luas cahaya musim semi seputih salju pun terungkap. Li Qian sedikit mengernyit saat melihat ini. Senyum kecut muncul di wajahnya. Pada saat ini, dia 100% yakin bahwa Wu Yu, wanita dari klan bersayap, telah melakukan ini dengan sengaja. Adapun tujuannya, adalah untuk menunjukkan kepada layang-layang salju yang berdiri di ambang pintu hasil pertempuran tadi malam. Sebab di hamparan kulitnya yang bagaikan musim semi, berbagai macam tanda ciuman dapat terlihat jelas. Bahkan ada beberapa bekas cubitan dan bekas jari. Bahkan seorang gadis muda yang hanya memiliki pemahaman samar tentang ini seharusnya dapat membayangkan hujan deras dan angin kencang tadi malam setelah melihat pemandangan ini. Benar saja, di bawah tatapan Li Qian, rona merah besar langsung muncul di pipi putih dan halus si cantik es klan salju di hadapannya, membuatnya tampak sangat memikat. Di sini tidak seperti kota Sasu. Suhunya sangat rendah. Pakailah pakaian yang lebih tebal agar tidak masuk angin. Li Qian melirik Wu Yu, wanita bersayap, tanpa daya dan memberinya nasihat. Tentu saja kata-katanya hanya alasan. Tujuan utamanya adalah untuk berhenti melihat wanita ini membuat masalah di sini. Dengan fisik kekaisarannya yang tinggi, dia tidak akan masuk angin, apalagi di lingkungan bersuhu rendah, atau bahkan di gua es dalam keadaan telanjang bulat. Setelah mendengar instruksi Li Qian yang sedikit menegur, Wu Yu, wanita bersayap itu, mengerucutkan bibirnya lalu berbalik dan dengan santai kembali ke kamarnya. Dia bahkan sengaja memamerkan punggungnya yang halus dan indah kepada Sue Yuan. Tak heran, punggungnya yang indah pun dipenuhi berbagai tanda keintiman. Bagaimanapun, Sue Yuan adalah seorang perempuan muda yang belum berpengalaman dalam urusan manusia. Melihat pemandangan ini, hatinya tergetar. Dalam pikiranku, gambar-gambar itu terus berulang. Itu semua hanya dalam imajinasinya, adegan Li Qian dan wanita di depannya bercinta dan mencapai puncak kenikmatan tadi malam. Ketika memikirkan hal itu, rona merah di wajahnya semakin nyata. Setelah bertukar beberapa kata, Sue Yuan bergegas meninggalkan lantai 3. Li Qian diam-diam berbalik dan melihat pemandangan mempesona di dalam ruangan. Pada saat ini, Wu Yu, wanita dari suku bersayap, tidak mengikuti instruksinya untuk mengenakan lebih banyak pakaian. Sebaliknya, dia masih mengenakan gaun tidur minim itu, duduk di tepi tempat tidur dengan menyilangkan kaki, menatapnya dengan setengah tersenyum. Melihat ini, Li Qian meliriknya tanpa daya dan bertanya, "Apa, kamu berencana memakai ini sepanjang hari?" "Aku tak masalah dengan apapun, asalkan kau bersedia melepaskannya." Wu Yu, seorang wanita dari klan bersayap, berjalan menghampiri Li Qian dengan langkah kecil dan cepat, lalu berkata dengan suara manis dan lembut. Melihat hal itu,
Li Qian menaruh kedua tangannya di bahu wanita itu, memutar tubuhnya, lalu mengangkat tangannya dan menepuk-nepuk keras payudara wanita itu. Ketika Li Qian menamparkan Wu Yu, wanita bersayap itu, dia sedikit gemetar, lalu mengeluarkan suara yang menyenangkan dan memikat. Melihat ini, Li Qian tak kuasa menahan diri untuk menempelkan tangannya ke dahinya. Wanita ini mungkin memiliki beberapa sifat yang aneh atau tidak biasa. Memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan diri untuk menoleh dan melihat Fei Yue yang masih meringkuk di tempat tidur. Dewi klan Obsidian ini juga memiliki beberapa karakteristik yang aneh dan tidak biasa. Setelah melirik kedua wanita itu, Li Qian tak dapat menahan diri untuk menghela napas panjang. Dia tak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat dalam hati. Keberuntunganku sungguh tidak masuk akal. Bagaimana mungkin semua wanita yang kupilih punya masalah? Meskipun masalah-masalah tersebut memberinya berbagai kenikmatan di ranjang, namun terkadang juga membuatnya merasa malu. Setelah berpakaian dan mandi, mereka bertiga meninggalkan ruangan dan turun ke bawah. Di dalam restoran di lantai pertama, Li Qian melihat Sue Feng, Sue Yuan, dan seorang wanita muda berwajah baik dengan tahi lalat di bawah matanya. Li Qian meliriknya sebentar dan segera menyadari bahwa fitur wajah wanita muda itu sangat mirip dengan Sue Yuan, kemungkinan besar dia adalah ibunya. Pilihan sarapannya tidak banyak, juga tidak mewah, tetapi bersih dan menyegarkan, membuatnya menjadi santapan yang menyenangkan. Setelah sarapan, Li Qian tidak membuang waktu lagi. Ia, Fei Yue, wanita bersayap Wu Yu, dan Guru Ling kembali ke pulau terapung di dalam altar. Prasasti batu di ruang sempit itu tingginya hampir 10 meter, dan keempat sisinya diukir dengan aksara kuno suku Sue. Aksaranya padat dan terdapat cukup banyak karakter. Namun, Li Qian tidak berhasil menghafal semuanya hanya dalam setengah hari kemarin sore. Lagi pula, banyak informasi ini tidak ada gunanya jika Anda hanya menuliskannya. Anda harus mengunyahnya perlahan dan mencernanya sepenuhnya sebelum Anda dapat memahami apa yang menjadi milik Anda. Bab 930. Li Qian kembali ke ruang kecil tempat pulau terapung itu berada dan terus mempelajari aksara kuno klan salju di prasasti batu. Tidak jauh darinya, Sue Yuan, Sue Feng, Guru Ling dan Fei Yue, dan bahkan wanita bersayap Wu Yu, semuanya berdiri diam di sisinya. Karena baik Guru Ling, Fei Yue, maupun Wu Yu, wanita dari suku bersayap, tidak mengetahui aksara kuno suku salju, Sue Feng tidak terlalu peduli. Karena kita tidak bisa mempelajarinya, tidak perlu menyembunyikannya. Biarkan mereka melihatnya secara terbuka. Li Qian dengan hati-hati memeriksa dan mempelajari prasasti batu di kaki batu itu, sementara yang lain menunggu dengan tenang tidak jauh darinya. Sekitar 1 jam kemudian, Sue Feng membuat alasan dan meninggalkan ruang kecil di pulau terapung itu. Li Qian tampaknya tidak peduli sama sekali tentang ini. Bagaimanapun, Sue Feng adalah kepala suku Sue. Dia pasti punya banyak hal yang harus diputuskan dan dipimpin setiap hari, jadi dia tidak bisa selalu bersamaku. Sue Yuan, di sisi lain, memperhatikan Li Qian dengan penuh minat dan tidak menunjukkan niat untuk pergi. Mengingat ini adalah tanah leluhur klan salju, mereka pasti tidak akan merasa nyaman jika tidak ada anggota klan salju di sini. Karena itu, Li Qian tidak terlalu khawatir dengan keberadaan Sue Yuan. Dia benar-benar asyik dengan kata-kata di prasasti batu itu. Setelah seharian penuh, Li Qian akhirnya selesai membaca tulisan pada prasasti batu dan memperoleh pemahaman awal tentang isinya. Tugas 2, metode evolusi selanjutnya dari Snow Kite, nilai inspirasi plus 20, kemajuan tugas saat ini 54%. Setelah hanya membacanya 1 kali dan melakukan analisis awal terhadap teks di prasasti batu, Li Qian telah memperoleh 20 poin inspirasi, yang membuatnya cukup puas. Li Qian yakin bahwa selama dia sepenuhnya memahami data evolusi umum pada prasasti batu, nilai kemajuan misi pasti akan meningkat secara signifikan. Karena itu, dia tidak terburu-buru sama sekali. Dia menatapnya dengan saksama, tidak menunjukkan niat untuk meninggalkan pulau terapung kecil ini. Meskipun saya sudah hafal sebagian besar isinya, saya belum sepenuhnya memahaminya, jadi saya harus meninjaunya dari waktu ke waktu. Daripada bolak-balik, datang dan pergi, lebih baik aku tetap di sini. Waktu berlalu dengan cepat, dan segera tiba saatnya makan lagi. Setelah makan malam yang mewah, Li Qian kembali ke kamarnya di lantai 3. Ia tidak langsung beristirahat. Karena masih pagi dan ia tahu ia tidak akan bisa tidur lagi, ia hanya mengenakan 1 lapis pakaian lagi, lalu meninggalkan kamar tidur dan rumah. Tidak lama kemudian, Guru Ling, wanita klan bersayap Wu Yu, Fei Yue, dan Sue Yuan berjalan bersama di pintu. Ayo pergi, terima kasih Sue Yuan. Tolong tunjukkan kami kota salju, kata Li Qian kepada Sue Yuan dari pintu masuk. Mereka membuat obrolan grup kecil. Sebelumnya, setelah penelitian berakhir, Li Qian menyarankan agar kita berjalan-jalan di malam hari. Tidak mengherankan, Sue Yuan, si cantik sedingin es, mengambil peran sebagai pemandu wisata sebagai tuan rumah. Mereka berlima sepakat untuk bertemu di pintu masuk. Tidak perlu terlalu sopan. Ini kesempatan langka bagimu untuk datang ke Snow City, jadi sebagai penduduk lokal, aku tentu ingin menunjukkan keramahan seorang tuan rumah yang baik, kata Sue Yuan sambil tersenyum dan bersuara manis. Entah mengapa, Li Qian selalu merasa bahwa kecantikan dingin klan salju di depannya sama sekali tidak menunjukkan sikap acuh tak acuh. Saat ini, dia lebih terlihat seperti gadis tetangga. Aku penasaran seperti apa kehidupan malam di Snow City. Wu Yu,
Seorang wanita dari suku bersayap, melirik penasaran ke arah kota yang terang benderang di kaki gunung. Jangan khawatir, dalam hal kehidupan malam, Snow City jelas tidak lebih buruk dari Sasu City. Meskipun cuaca di sini agak ekstrim, antusiasme warganya tidak berkurang sama sekali. Sue Yuan angkat bicara dan menjelaskan, di kota salju, sekitar separuh penduduknya adalah anggota klan salju, dan bakat menjinakkan binatang buas separuh sisanya sebagian besar berkaitan dengan es dan salju. Mereka terbiasa dengan lingkungan ini, dan jika mereka benar-benar pergi ke tempat lain, mereka mungkin tidak akan bisa beradaptasi. Mendengar ini, Li Qian mengangguk sedikit, itu benar. Kalau begitu, aku akan merepotkan Sue Yuan untuk memimpin jalan. Malam ini, kita bisa benar-benar menikmati pemandangan malam yang unik dari dataran tinggi bersalju ini. Saat mereka berbicara, kelompok yang beranggotakan 5 orang itu sudah mulai berjalan, menuju langsung ke kota di kaki gunung. Alih-alih berkendara, mereka berjalan kaki, yang memungkinkan mereka untuk sepenuhnya menghargai pemandangan malam yang unik dari kota yang tertutup salju. Tentu saja, ini juga terkait dengan fakta bahwa tingkat kekuatan mereka tidak lemah dan kebugaran fisik mereka sangat baik. Dengan kondisi fisik mereka bisa berjalan-jalan selama 10 hari atau setengah bulan tanpa merasa lelah, apalagi satu malam. Sementara itu, saat Sue Yuan memimpin Li Qian dan keempat orang lainnya menuju kawasan pusat kota Sue yang paling ramai, Sue Feng memperhatikan sosok mereka yang pergi dari dalam sebuah rumah berbentuk piramida tak jauh dari sana, ekspresi rumit tampak di wajahnya. Di samping puncak yang tertutup salju berdiri sesosok tubuh yang anggun dan cantik. Dia adalah seorang wanita cantik dengan tanda kecantikan di sudut matanya, dan penampilannya sangat mirip dengan Sue Yuan, sekitar 6 atau 7 poin. Orang ini tidak lain adalah ibu Sue Yuan, Sue Yu. Dia melirik Sue Feng di sampingnya, suaminya, dan berkata dengan nada emosi, "Suamiku, apakah kamu benar-benar akan menikahkan Yuaner dengan Profesor Li itu? Kurasa Profesor Li, meskipun usianya setara dengan Yuaner kita, bertubuh indah, dan tampan, belum lagi bakatnya, tampaknya tak kekurangan gadis di sekitarnya." Sue Yu mengerutkan kening dan menyuarakan kekhawatirannya. Sue Feng menepuk bahu wanita cantik di sebelahnya, yang juga istrinya, dan senyum kecut muncul di wajahnya. Ia terus terang mengakui, "Saya memang punya ide untuk menyatukan mereka, tetapi itu tergantung pada keinginan Profesor Li." Tanpa jeda, ia melanjutkan, "Tidakkah kau sadari beberapa hari terakhir ini bahwa Yuaner kita memang punya perasaan terhadap Profesor Li? Kuncinya, Profesor Li sepertinya tidak membalas perasaan itu. Bagaimana mungkin? Yuaner kita begitu cantik dan luar biasa." Wajah Sue Yu menunjukkan ekspresi tak percaya. Sue Feng menggelengkan kepalanya, berkata dengan nada tak berdaya, "Itu tergantung siapa Profesor Li. Dia jenius sekali dalam seabad di Universitas Penjinak Binatang Sasu. Prestasinya di masa depan pasti akan melampaui Yuaner. Pemuda seperti dia pasti punya banyak wanita. Lihat gadis jangkung berkulit perunggu di sebelahnya, dan gadis bersayap itu, mereka berdua sangat luar biasa." Sue Feng tidak meneruskan ucapannya, tetapi Sue Yu sudah sepenuhnya mengerti apa maksud ucapan lelaki itu. Saat keduanya mengobrol santai di depan rumah mereka, di atap gedung tinggi di pusat kota Serakius, 2 sosok misterius berjubah hitam juga berbisik di antara mereka sendiri. Bersambung.